Silahkan berkomentar untuk menambah wawasan kami. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Sisen 25. Seluruh tempat itu sunyi, sesunyi kuburan. Semua orang menahan napas, takut melewatkan detail sekecil apapun. Pandangan mereka tertuju pada dua orang yang saling berhadapan di panggung seni bela diri. Niat pedang Dugumo liar dan mendominasi, seperti gelombang pasang yang dahsyat, meraung tanpa henti dengan arus udara yang bergejolak. Namun, Lin Chen justru sebaliknya. Dari awal hingga akhir, ia tetap tenang seperti biasa, pikirannya setenang air yang tenang. Ia merasa seperti gunung yang besar, berdiri teguh meskipun diterpa gelombang laut dan diterpa angin kencang. Kekurangan, semuanya adalah kekurangan. Namun ketika Dugumo ingin bertindak, dia tidak menemukan sedikit pun kekurangan pada Lin Chen. Dugumo menatap Lin Chen dengan dingin, pikirannya tanpa sadar teringat apa yang dikatakan Dugu Yuan kepadanya kemarin, bahwa ketika dia benar-benar berhadapan dengan Lin Chen, semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Ya, Lin Chen yang tampak tenang justru memberikan tekanan psikologis yang terlalu besar padanya, dan secara tak terlihat hampir menghancurkan kepercayaan dirinya. Terutama saat menghadapi tatapan tajam Lin Chen yang dalam, semakin lama ia menatap, semakin kurang percaya diri yang ia rasakan. Tidak, pertempuran hari ini sangat penting. Jika aku takut pada Lin Chen ini, aku tidak akan punya muka untuk bertemu orang lain di masa depan. Lagi pula, aku memegang pedang Cixiao di tanganku, mengapa aku harus takut? Dugumo menggertakkan giginya dan berpikir dalam hati. Niat membunuh di hatinya mengalahkan rasa takutnya. Harimau perang. Dugumo berkata dengan dingin, jika kau ingin menggunakan reputasiku untuk naik peringkat dalam satu pertempuran, maka kau salah besar. Aku akan membuatmu benar-benar kalah di depan semua orang. Jika kakakmu suka mengobrol begitu banyak, mengapa kita tidak mencari tempat untuk membahasnya setelah kompetisi? Kalau tidak, orang lain akan salah paham bahwa kita memiliki hubungan yang sangat dekat, kata Lin Chen acuh tak acuh. Jika orang lain tidak menghormatinya, dia juga tidak perlu berpura-pura baik. Ekspresi Dugumo berubah muram, dan dia berkata dingin, pedang dan pisau tidak memiliki mata, hati-hati. Begitu suaranya berhenti. Pedang Cixiao di tangan Dugumo bergetar, seolah memanggil arus angin pedang di sekitarnya dan mengumpulkannya. Bahkan bentuk harimau yang terkondensasi pun terintegrasi erat ke dalam badan pedang. Pedang ini seperti pedang namun bukan pedang, seperti harimau namun bukan harimau. Suara pedang itu berubah menjadi raungan harimau, dan ki pedang yang jahat, mirip dengan ki harimau yang ganas, menyembur keluar dengan suara mendesing, seperti guntur, momentumnya seperti dentuman guntur. Pelangi harimau. Harimau ganas itu bergerak maju, pedangnya bagaikan pelangi yang berkilauan. Energi pedang yang berat, disertai raungan harimau yang menggelegar, menerobos udara, meninggalkan retakan dan mengeluarkan suara tajam yang memekakkan telinga, seolah membelah ruang hampa di depannya menjadi dua. Uset, gelombang. Starbus berbentuk harimau itu sangat dahsyat dan tak terbatas, membawa kekuatan langit dan bumi, menyatu menjadi satu, memadatkan ki pedang yang mengejutkan, seperti puncak tunggal yang menembus awan, mengguncang 9 langit. Serangan pedang ini bagaikan kilat, membuat sekitarnya menjadi redup. Dalam sekejap, ketajaman yang dahsyat dan mematikan, disertai dengan kekuatan harimau sang raja, sungguh menakjubkan. Ia menembus arus kehampaan dalam garis lurus, menekan langsung ke dada Lin Chen dengan momentum kilat dan pelangi yang mengejutkan, mengungkapkan niat membunuh sepenuhnya. Pada saat itu, dalam keheningannya, mata Lin Chen samar-samar memancarkan cahaya dingin yang aneh. Dia bergerak, namun seolah-olah dia tidak bergerak. Gerakannya seperti ilusi. Tanda bintang. Pedang itu meninggalkan jejak yang mengalir, momentumnya seperti bintang jatuh. Dalam sekejap, tangan Lin Chen mengeluarkan cahaya yang sangat dahsyat dan cemerlang. Jeritan pedang itu hening, cahaya yang mengalir itu melesat dan menghilang dalam sekejap. Dan pada saat itu, Dugumo, yang dipenuhi niat membunuh, merasakan ki pedang yang mengerikan, dahsyat, dan mengagumkan langsung menghantamnya. Rasanya seperti angin yang bersiul, tajam, dan menusuk, yang seolah terputus di pinggang, tiba-tiba berhenti bertiup kencang, membeku seketika. Yang terpancar dari mata Dugumo adalah wajah yang tenang hingga penuh percaya diri. Baru ketika ujung tajam pedang mereka beradu, Dugumo menyadari betapa dahsyatnya serangan pedang Lin Chen. Jika pedang Dugumo adalah badai yang mengamuk, maka pedang Lin Chen adalah petir yang mengejutkan, lahir murni untuk kehancuran, tak terkalahkan, tak terhentikan, dan penuh dengan kekuatan penghancur. Saat berikutnya, menyadari ada yang salah, Dugumo secara naluriah mengaktifkan tanda roh. Pedang Cixiao bergetar hebat, dan kekuatan pedang yang dahsyat yang menghancurkan niat pedang melonjak dari dalam, menyerang dengan ganas. Hah, ekspresi Lin Chen sedikit terkejut. Untungnya, dia sudah bersiap sejak awal. Dia mengalirkan energi darahnya, dan ki pedangnya melonjak, bertemu dengan kekuatan pedang dahsyat yang terpancar dari pedang Cixiao. Bang! Gelombang! Arus udara meledak, ruang hampa bergetar, dan panggung seni bela diri meraung berulang kali. Ki pedang berhamburan dan mengamuk di mana-mana, dan lingkaran riak pedang lang yang kuat menyebar dengan ganas, memaksa kerumunan untuk mundur ketakutan. Desis, gelombang. Dua bayangan tampak menjauh ke arah yang berlawanan. Jelas, Lin Chen menjauh lebih jauh. Terlalu cepat, terasa seperti dua kilatan petir, pedang itu tidak meninggalkan jejak. Jelas, dalam pertukaran awal, tampaknya kakak senior memiliki sedikit keunggulan.
Tapi harimau perang ini juga tidak kalah hebat. Bahkan Chong Sao pun tak sanggup menahan satupun serangan pedang dari kakak Mo, tapi harimau perang ini mampu menandingi kakak Mo. Beberapa waktu lalu, War Tiger hanya bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan murid baru. Sekarang, hanya beberapa hari kemudian, dia bisa bersaing untuk posisi teratas. Pertumbuhan ini sungguh luar biasa. Semua orang menghela napas penuh emosi. Meskipun Lin Chen sedikit lebih lemah, tidak ada yang tidak mengaguminya. Sepertinya agak buruk, Dugu Chong khawatir dalam hati. Sima Tianqi sedikit mengerutkan kening dan berbisik, apakah terasa agak aneh? Aneh sekali, tanya Dugu Sue cepat, melihat Lin Chen dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia merasa khawatir. Aku belum bisa menjelaskan dengan tepat. Meskipun aku tahu kekuatan Dugu Mo tidak buruk, aku hanya merasa ada sesuatu yang aneh tentang dia. Sima Tianqi menatap pedang merah di tangan Dugu Mo dari jauh dan menambahkan, aku pernah melihat Dugu Mo bergerak sebelumnya, tetapi pedang yang dia gunakan hari ini agak berbeda. Sepertinya ada trik di baliknya. Pedang, Dugu Sue terkejut dan berkata, bukankah itu wajar? Dugu Mo adalah putra kandung Tetua Li, jadi dia tentu tidak ingin kalah dari harimau perang di bawah pengawasan seperti itu. Bukankah masuk akal jika dia diam-diam memberinya harta karun sihir? Tapi Tetua Li selalu jujur dan berintegritas. Terlebih lagi, dengan pengawasan Lord Solitary Sword dan yang lainnya, mustahil bagi Tetua Li untuk berbuat curang secara diam-diam, kata Sima Tianqi dengan serius. Lalu, bukankah War Tiger dalam bahaya? Dugu Sue sangat khawatir. Belum tentu, Sima Tianqi masih sepenuhnya percaya pada Lin Chen. Tubuh tempur Lin Chen yang kuat saja sudah cukup untuk melemahkan Dugu Mo. Adapun Solitary Sword dan yang lainnya, ekspresi mereka tegang. Banyak orang yang hadir tidak mengerti, tetapi mereka melihatnya dengan jelas. Pada saat krusial pertukaran itu, Dugu Mo jelas menggunakan tanda roh. Namun yang mengejutkan adalah, dengan kultivasi alam bela diri sejati 6 revolusi dan niat pedang kesempurnaan agung milik Dugu Mo, bahkan dengan keunggulan absolut menggunakan tanda roh, dia hanya memperoleh sedikit keunggulan. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan Lin Chen. Tentu saja. Orang yang paling tahu adalah Dugu Mo sendiri. Meskipun ia beruntung memiliki sedikit keuntungan, ia tahu betul bahwa jika bukan karena tanda roh yang sangat meningkatkan kekuatan pedangnya, ia pasti akan kalah dalam serangan pedang barusan. Wajah Dugu Fei Yang juga tampak tidak senang. Diam-diam dia menggertakkan giginya, bagaimana harimau perang ini berkultivasi. Hanya dalam beberapa hari, kekuatannya telah meningkat pesat. Jika dia terus berkembang, bukankah dia akan menggantikan posisiku di masa depan? Saat ini juga, Dugu Mo menatap Lin Chen dengan dingin dan berkata, pantas saja kau berani bersikap sombong. Ternyata kau memang punya kemampuan. Begitu pula, kau tidak seburuk yang kubayangkan. Kata Lin Chen acuh tak acuh, penuh sarkasme. Apakah aku seburuk itu di matamu sebelumnya? Dugu Mo mendengus dingin. Selain agak bertele-tele, semuanya baik-baik saja, meskipun dengan berat hati, kata Lin Chen. Mencari kematian, ekspresi Dugu Mo tiba-tiba berubah dingin. Dia langsung mengaktifkan tanda roh, ki pedangnya melonjak, dan dia menebas ke depan. Garis-garis ki pedang yang ganas dan tak tertandingi saling bersilangan, seolah-olah merobek tanda yang jelas di arus spasial. Chun Yu Step. Teknik gerakan Lin Chen menjadi seperti hantu. Dia bergerak seperti naga yang berenang, langkah kakinya sangat indah, berkelebat dan bergeser dengan elegan, dengan terampil menghindari lapisan ki pedang seperti ular yang lincah. Di mana kau bisa bersembunyi? Dugu Mo menerjang maju dengan ganas, pedangnya yang liar menari-nari cepat, disertai dengan ki pedang yang luar biasa, melahirkan garis-garis bentuk harimau yang mengaum. Ki pedang itu seperti hujan, menyapu seperti angin kencang. Tanda bintang. Lin Chen melancarkan serangan pedang panjang, semburan bintangnya cemerlang, seperti komet yang menyerang bulan, tak terbendung dan tak tertahankan. Energi pedang yang luar biasa, seperti gelombang pasang, terbelah secara paksa oleh semburan bintang yang dahsyat, meninggalkan jurang yang panjang. Sombong. Semua orang merasa ngeri. Serangan pedang Lin Chen memiliki momentum seperti pedang yang membelah dan memecah gelombang. Dugu Mo, mengandalkan tanda pedang untuk menunjukkan keganasannya, tidak gentar. Menghadapi serangan bintang Lin Chen yang dahsyat dan ganas, dia tidak menghindar. Serangan pedang pelangi harimaunya sangat dahsyat dan mendominasi, mampu menembus logam dan memecahkan batu, disertai dengan suara siulan yang tajam. Ki pedang mengeluarkan teriakan panjang, mengikuti lintasan lurus, langsung terlibat dalam konfrontasi frontal. Bang! Gelombang! Tepi-tepi tajam berbenturan, arus udara bergejolak, dan badai tiba-tiba muncul. Momentum Dugu Mo bagaikan harimau ganas, ketajaman pedangnya tak tertandingi. Kekuatan pedang yang dahsyat dan luar biasa menghancurkan Starbus, menyebarkan cahaya terang yang menyilaukan. Uset, gelombang. Dengan satu tebasan pedang, Dugu Mo, yang haus akan kemenangan, menerjang maju. Pedangnya bagaikan pelangi yang mengejutkan, raungan harimau seperti guntur, mengambil inisiatif. Niat membunuhnya sangat besar, dan dia melepaskan seluruh kekuatannya. Ki pedangnya terlalu ganas, benar-benar mengosongkan udara di depannya, dan ledakan sonik yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Serangan pedang ini, itu sangat berlebihan hingga mencapai titik tanpa celah dan tak tertahankan. Rasanya seperti serangan pedang ini telah melampaui tingkat alam bela diri sejati, seperti kekuatan dahsyat langit dan bumi, mengaum dan menyerang. Kerumunan di sekitarnya semuanya terkejut. Berbahaya. Semua mata terbelalak kaget, dan mereka menahan napas. Namun,
Lin Chen tetap tak bergerak, seolah-olah dia telah menyerah untuk melawan karena takut. Apalagi Du Gusue dan Sima Tianqi, melihat pemandangan yang sangat menegangkan ini, mata mereka menjadi sayu, dan napas mereka hampir berhenti. Solitary Sword dan yang lainnya juga menyipitkan mata, memfokuskan perhatian pada Lin Chen, memantau setiap gerakannya. Mati, gelombang. Du Gu Mo meraung buas, kekuatan pedangnya meningkat lagi, mengeluarkan ki pedang yang sangat ganas di udara, seperti kilat yang membelah kehampaan, membantai segala sesuatu di bawah langit, angkuh dan tanpa ampun. Pada saat kritis, momen yang menegangkan. Lin Chen, yang tadinya terdiam, tiba-tiba merasakan kilatan cahaya yang menusuk dan dingin di kedalaman pupil matanya, langsung menembus pikiran Du Gu Mo. Sebuah suara yang sangat dingin, disertai dengan nada yang mengendap, terdengar, kau sangat kuat, memaksaku untuk mengerahkan seluruh kekuatanku. Kerahkan semuanya. Du Gu Mo belum sepenuhnya mengerti, hanya merasa seolah-olah dia telah memasuki jurang es. Aura yang sangat dingin meresap ke seluruh tubuhnya, dari luar hingga dalam, bahkan menembus pikirannya, dingin yang menusuk tulang, penindasan yang mencekam. Segera setelah itu, seberkas cahaya yang dahsyat melintas di depan matanya, menghilang dalam sekejap, tetapi kekuatan yang besar dan dahsyat itu, yang membawa cahaya dingin yang menusuk jiwa, bagaikan mimpi, sebuah ujung tajam yang menembus kehampaan. Pada saat itu, di mata Du Gu Mo, dunia seperti langit dan bumi yang menjadi gelap, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Titik patah. Menggunakan ketajaman untuk menghancurkan ketajaman, menggunakan kekuatan untuk mengatasi kekuatan, terkumpul dalam ketajaman yang luar biasa. Lin Chen sepenuhnya mengalirkan energi darahnya, mengumpulkan ki sejati yang kuat, memadatkan kekuatan penghancuran yang besar, dan momentumnya seperti guntur, menembus arus udara. Dentang, gelombang, logam dan besi bergetar, wajah Du Gu Mo dipenuhi kengerian. Dalam keterkejutannya, ia melihat bentuk pedang di tangannya runtuh, dan tanda roh dengan cepat meredup. Sebuah kekuatan dahsyat dan tertinggi, cukup untuk menghancurkan segalanya, menghantam dengan kekuatan petir. Segera, tulang dan pembuluh darah Du Gu Mo berdenyut, energi darahnya bergetar, dan dia merasa seolah seluruh tubuhnya akan terkoyak, pikirannya kacau. Puff, gelombang. Du Gu Mo menyemburkan darah dari lehernya disertai teriakan kaget, seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan dia jatuh ke belakang, berguling beberapa kali di tanah, terhuyung-huyung dan roboh ke tanah, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Dentang, gelombang. Pedang Cixiao juga jatuh ke tanah, seketika menjadi redup dan kehilangan kilaunya. Kau kalah. Lin Chen berdiri dengan pedangnya, ekspresinya dingin dan angkuh, seperti raja yang lahir dari rahim, matanya menatap ke bawah. Hosh, hosh, gelombang. Angin berhembus kencang, perubahan mendadak, efek kontras yang sangat besar, membuat seluruh penonton tercengang, terdiam seperti patung, wajah mereka dipenuhi keterkejutan, tanpa kata-kata, begitu sunyi hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Du Gusue dan yang lainnya menahan napas di tenggorokan mereka, tidak mampu menelan atau menghembuskan napas untuk waktu yang lama, tubuh mereka basah kuyup oleh keringat. Bagian 242. Apakah War Tiger menang? Situasinya berubah terlalu cepat, aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana War Tiger membalikkan keadaan dan menang. Terlalu menakutkan, War Tiger baru berada di sini kurang dari sebulan, kan? Dia bahkan berhasil mengalahkan kakak senior Mo, yang sudah berada di puncak daftar selama beberapa tahun. Kurasa dia akan melesat ke langit. Seluruh hadirin menghela napas dan terkejut. Melihat sosok Lin Chen yang kesepian dan angkuh seperti seorang raja, hati semua orang tak diragukan lagi seperti disambar petir, mengguncang jiwa mereka dengan hebat, dan sulit untuk tenang dalam waktu lama. Haha, menang, menang, aku tahu, dengan kekuatan kakakku, menghadapi Du Gu Mo semudah membalikkan telapak tangan. Ayo, ayo, mari kita semua memuja kakakku. Du Gu Chong sangat gembira, tersenyum lebar. Aku sudah tahu akan seperti ini. Sima Tianqi diam-diam menghela napas lega. Xiao Sue menatap Lin Chen di atas panggung bela diri, yang memandang rendah para pahlawan dan penuh semangat. Meskipun senang, wajahnya perlahan berubah muram, sekarang aku mengerti, aku tidak mengenalnya sebaik ini. Jika aku belum masuk ke dalam hatinya, bagaimana mungkin dia jatuh cinta padaku? Sampah ini, Du Gu Feiyang mengepalkan tinjunya erat-erat. Semakin hebat Lin Chen, semakin hatinya dipenuhi kebencian dan semakin sulit untuk menanggungnya. Tetua awan tersenyum dan memuji, sepertinya berkultivasi di menara pedang telah sangat bermanfaat baginya. Kekuatan pedang tadi sangat mendekati kekuatan bela diri spiritual. Tetua awan terlalu melebih-lebihkan kemampuannya, anak muda ini masih jauh dari itu. Pedang tunggal tersenyum, tetapi berpikir dalam hati, bakat dao pedang anak ini luar biasa, seorang jenius langka dalam 1000 tahun. Dengan menahannya di paviliun penjinakan hewan buas, apakah aku mengubur bakat dao pedangnya? Saat ini juga, Du Gu Mo berlutut dengan satu lutut, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah. Melihat tatapan bertanya-tanya dan kritikan keras dari sekitarnya, kebencian di hatinya terus bertambah dalam, dan ekspresinya menjadi penuh amarah. Siapakah dia? Dia adalah raja di daftar harimau petarung, memandang rendah para pahlawan, orang nomor 1 di bawah paviliun dalam. Dia bisa menerima kekalahan dari Du Gu Chong, tetapi dia tidak bisa menerima kekalahan dari seorang murid baru. Yang lebih memalukan lagi adalah dia bahkan curang dengan menggunakan tanda roh.
Dengan keunggulan mutlak ini, dia tetap dikalahkan secara memalukan oleh Lin Chen, yang tentu saja menambah rasa malu di atas rasa malu lainnya. Kemarahan, dendam, keengganan, segala macam emosi negatif memenuhi hati Du Gumo, dan niat membunuh yang kejam semakin kuat, akhirnya lepas kendali. Aku tidak kalah, aku tidak akan pernah kalah. Di daftar harimau petarung, tidak ada yang bisa menantang otoritasku. Harimau perang, kau makhluk sombong, kau seharusnya tidak hidup di dunia ini. Du Gumo sangat membencinya, dan niat membunuh yang mengerikan meledak dalam amarahnya. Bunuh, 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 gelombang. Raut wajah Du Gumo hampir terdistorsi, menjadi sangat ganas, dan wajahnya dipenuhi niat membunuh yang kuat, seperti serigala ganas, matanya menyala dengan cahaya yang mengerikan, menatap dengan mengancam. Tiba-tiba, gelombang niat membunuh yang gila dan ganas, disertai dengan ki pedang yang dahsyat memenuhi langit, meletus seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama 1000 tahun, menghancurkan segalanya. Bunuh, gelombang. Dengan tekad membunuh, mata Du Gumo merah padam, dipenuhi garis-garis merah mengerikan. Guntur bergemuruh di bawah kakinya, disertai raungan harimau dan petir, ia menyerbu dan menerobos aliran udara dengan kekuatan petir. Tinju meriam harimau. Du Gumo meraung, tinjunya dengan ringan menangkis harimau itu, seberat gunung, sekuat guntur. Seperti bola meriam yang ditembakkan dari larasnya, wujud harimau itu menyusut menjadi cahaya yang menyilaukan, meledak dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Pukulan ini, seolah menghancurkan aliran udara, hampir meledakkan langit, bersinar ke segala arah. Kekuatan harimau mengguncang langit, mengumpulkan seluruh kekuatannya, bayangan tinjunya seperti gunung, momentumnya seperti pelangi yang mengejutkan, kilatan guntur, meraung ke depan. Menghadapi momentum Du Gumo yang angkuh dan ganas, Lin Chen tetap acuh tak acuh, teguh seperti batu karang, matanya yang dalam dan tajam dipenuhi dengan penghinaan. Karena sejak Du Gumo menjadi gila, dia tidak lagi layak menjadi lawannya. Bersaing dengan tinju. Lin Chen memiliki tubuh baja dan besi, dagingnya sekuat logam. Bisakah itu dibandingkan dengan tinju keras Lin Chen? Harimau terbang meteor. Seberkas kekuatan tinju cahaya yang mengalir, disertai desiran angin dan desiran angin tinju. Jejak cahaya seperti meteor, melesat dengan dahsyat, momentumnya seperti pelangi, petir menyambar langit, tak tertandingi kekuatannya. Bang, gelombang. Kepalan tangan mereka berbenturan, dan cahaya kepalan tangan itu melonjak, gelombang kekuatan menyebar dengan cepat keluar. Cahaya tinju Du Gumo menghilang, tulang-tulangnya merintih, darah dan ki-nya bergejolak, tak mampu menahannya, darah menyembur dari mulutnya, dan dia terlempar lagi. Ekspresi Lin Chen dingin dan angkuh, matanya penuh penghinaan, dan dia berkata dengan suara berat, jika kau ingin menang, menanglah dengan anggun. Jika kau ingin kalah, kalahlah dengan bermartabat. Jangan menghina sisa-sisa martabatmu yang terakhir. Harga diri. Seorang raja terhormat dari daftar harimau petarung, kalah dari seorang murid baru, kehormatan apa yang masih bisa dibicarakan. Du Gumo berdiri dengan marah, mulutnya penuh darah, niat membunuhnya tak berkurang, malah semakin kuat. Dia menggertakkan giginya dan meraung, kau telah menghancurkan kehormatanku. Kau telah mengalahkan martabatku. Pertempuran hari ini tidak akan berakhir sampai mati. Meraung, gelombang. Du Gumo bagaikan harimau yang mengamuk, meraung ganas, mengguncang tanah seperti guntur, dan hendak menyerang lagi. Tiba-tiba, tepat ketika dia baru setengah jalan melakukan serangannya, hembusan angin kencang dari udara, seolah-olah berubah menjadi telapak tangan besar, menerpa Du Gumo yang mengamuk. Dengan suara, bang. Du Gumo meraung, memuntahkan banyak darah. Dia terlempar ke belakang seperti rudal dari kehampaan, berguling dari panggung seni bela diri, ambruk di tanah seperti lumpur, jelas terluka parah. Makhluk jahat, bukankah ini sudah cukup memalukan? Du Guli meraung marah, melihat putranya yang masih muda membunuh dengan brutal. Jika dia tidak menghentikannya, putranya pasti akan mengamuk. Batuk-batuk, Du Gumo batuk mengeluarkan dahak berdarah, akhirnya sedikit tenang. Giginya berlumuran darah busuk, dan matanya yang merah masih menatap tajam Lin Chen di panggung seni bela diri, dipenuhi kebencian. Mata dingin Solitary Sword menyipit, dan dia berkata dengan suara berat, Du Gumo. Kau telah melanggar aturan seni bela diri dengan serius. Kau telah kehilangan semangat bela dirimu dan menjadi haus darah. Pertama, 5.000 poin pertempuran akan dikurangi. Pada saat yang sama, kualifikasimu untuk pertemuan agung bela diri binatang akan dibatalkan, dan kau akan dikurung selama 3 bulan untuk merenung dengan benar. Jika kau tidak bertobat, kau tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian promosi murid pavilion dalam. Saya. Du Gumo dikejutkan oleh sesuatu yang tak terduga, dan tak mampu menerimanya untuk sesaat. Ia memuntahkan darah dan pingsan. Tuan Aula, ini kesalahan saya karena tidak mendidik putra saya dengan benar. Izinkan saya membawa kembali putra pemberontak ini, dan saya, Li, pasti akan mendisiplinkannya dengan keras. Du Guli menangkupkan tangannya, tampak marah seolah membenci kenyataan bahwa besi tidak bisa diubah menjadi baja. Pergi, nada suara Solitary Sword terdengar acuh tak acuh. Terima kasih, Ketua Aula. Du Guli membungkuk memberi hormat, melesat pergi, meraih Du Gumo yang tak sadarkan diri dengan satu tangan, mendengus marah, dan terbang pergi, menghilang dalam sekejap. Harimau perang, pedang tunggal menatap Lin Chen, ekspresi penghargaan terpancar dari wajahnya, dan berkata dengan lantang, kau telah berjuang keras untuk meraih posisi teratas dan berhasil mengumpulkan 100.000 poin pertempuran.
Sesuai dengan peraturan Aula Xuanhu, kau dapat diberikan kesempatan untuk menjalani pembaptisan di kolam roh binatang. Terima kasih, Ketua Aula, tetapi murid ini memiliki permintaan yang kurang sopan. Lin Chen menangkupkan tangannya. Bicaralah, kata pedang kesepian. Murid ini ingin memberikan kesempatan ini kepada salah satu adik junior saya. Jawab Lin Chen. Astaga, apakah War Tiger benar-benar tidak mengetahui manfaat baptisan kolam roh binatang? Bagaimana dia bisa begitu saja melepaskan kesempatan ini? Tepatnya, jumlah murid yang telah menerima baptisan kolam roh binatang dapat dihitung dengan jari. Apakah dia akan menghancurkan masa depannya sendiri? Jika tidak, dengan bakat dan potensinya, jika dia bisa menerima baptisan kolam roh binatang, dia bisa memperkuat otot dan tulangnya, menempa urat bela dirinya, dan meningkatkan garis darah jiwa harimaunya secara signifikan. Jika beruntung, dia bahkan mungkin bisa memurnikan urat spiritual terlebih dahulu. Harimau perang terlalu murah hati. Apakah ini murah hati? Itu bodoh. Tapi aku memang mengagumi War Tiger, dia tidak sombong, dan dia setia kepada teman-temannya. Tanyakan pada diri kalian sendiri, siapa yang bisa melakukan apa yang dilakukan Lin Chen, bersikap tulus kepada teman-temannya tanpa memikirkan masa depannya. Seluruh hadirin gempar, tercengang oleh kata-kata Lin Chen. Solitary Sword sedikit mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah serius, harimau perang. Pembaptisan di kolam roh binatang adalah kesempatan langka, kesempatan yang bahkan banyak murid pavilion dalam pun tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Ini akan sangat menguntungkanmu. Apakah kau benar-benar ingin memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Iya, murid ini yakin, dan berharap ketua aula akan mengabulkannya. Lin Chen tidak ragu-ragu. Baiklah, Lord akan menyetujuimu, tapi kuharap kau tidak akan menyesalinya. Solitary Sword mengingatkannya lagi. Murid ini tidak akan pernah menyesalinya. Jawab Lin Chen. Meskipun hatinya sedikit sakit, dia tidak ingin adiknya menjadi sampah yang tidak pernah bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Lagi pula, dia telah mengalami perasaan harga dirinya diinjak-injak. Bagus, lalu di mana adik junior yang kau sebutkan? Tanya Solitary Sword. Di tempat tinggalku yang sederhana ini, Chu. Chu Mo tiba-tiba angkat bicara. Chu Mo, Solitary Sword mengerutkan kening, lalu mengerti, tidak heran pemuda ini begitu sombong dan berani berjuang untuk mencapai puncak daftar. Sepertinya kau yang mempermainkannya. Memang, itu karena aku, Chu, tidak disiplin. Kata Chu Mo sambil berkeringat. Baiklah, cepat bawa orang ini kemari. Solitary Sword melambaikan tangannya. Ya, gelombang. Chu Mo membungkuk memberi hormat, melirik Lin Chen. Awalnya dia hanya ingin memberi Lin Chen motivasi, tetapi dia tidak menyangka Lin Chen akan begitu murah hati hingga memberikan kesempatan yang telah susah payah diraih kepada Tyrant Tiger. Setelah Chu Mo pergi, Solitary Sword berkata kepada Lin Chen lagi, harimau perang, kau ikut juga dengan Tuan. Baik, Lin Chen menurut dengan patuh. Du Guzong terbangun dan berkata dengan lantang, baiklah, semuanya, kalian bisa bubar sekarang. Saya harap pertempuran hari ini akan memperluas wawasan kalian dan meningkatkan semangat kalian. Berlatihlah lebih giat mulai sekarang. Keberadaan daftar harimau petarung hanyalah untuk memberi kalian tujuan untuk diperjuangkan. Dengan pembaruan dan perubahan di masa mendatang, Patua percaya bahwa lebih banyak wajah baru akan muncul di daftar harimau petarung. Bubar, semuanya bubar. Pertempuran hari ini sungguh menyenangkan untuk ditonton. Aku tidak menyangka kekuatan War Tiger begitu dahsyat, mencapai puncak daftar hanya dalam 3 hari. Mulai sekarang, dia adalah idolaku, dan aku akan menjadikannya panutanku. Suatu hari nanti, aku juga akan menjadi raja di daftar harimau petarung. Tepat sekali, bahkan seorang murid baru pun bisa mencapai puncak daftar, aku sekarang penuh percaya diri. Selama aku mau bekerja keras, aku pasti akan lebih kuat dari War Tiger. Sayang sekali, kesempatan langka seperti kolam roh binatang dilewatkan oleh harimau perang tanpa hasil. Jika itu aku tidak akan peduli dengan hubungan sesama murid, kekuatan adalah yang terpenting. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, menikmati momen tersebut. Pertempuran Lin Chen hari ini meningkatkan kepercayaan diri banyak orang, tetapi tentu saja, ada lebih banyak rasa iri. Xiao Sui, ayo kita pergi juga, kata Tian Qi pelan. Oke gelombang, Xiao Sui mengangguk sedikit. Begitu dia berbalik, Du Gufei yang menghampirinya dengan senyum di wajahnya, Xiao Sui, bisakah kita bicara berdua saja? Tidak tertarik, kakak Tian Qi, ayo pergi. Nada suara Xiao Sui dingin, dan dia berjalan pergi sambil menggandeng tangan Sima Tian Qi. Du Gufei yang menggertakkan giginya dan berteriak, Xiao Sui, jawab aku, apa hubunganmu dengan pria bernama harimau perang itu? Dugu Xiao Jian, berhenti berteriak, sekalipun mereka memang punya hubungan, itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau aku jadi kau, aku tidak akan menunjukkan wajahku, agar kau tidak mempermalukan diri sendiri dan mengundang rasa malu. Dugu Chong berjalan melewatinya dan tidak lupa mengejeknya. Dasar sampah, suatu hari nanti, aku akan merobek mulut anjingmu itu. Dugu Fei yang mengumpat, mengibaskan lengan bajunya, dan berbalik pergi dengan marah. Bagian 243. Paviliun penjinakan hewan buas, puncak utama paviliun dalam. Puncak-puncak menjulang tinggi, seolah mengambang di Yunhai, diselimuti asap dan awan, dengan cahaya pagi yang cemerlang, ki abadi yang melimpah, pancaran yang mempesona, dan pertanda baik yang muncul satu demi satu. Saat ini juga,
Lin Chen menunggangi awan dan kabut, mengikuti tetua pedang tunggal dan yang lainnya, terbang menuju puncak utama paviliun dalam. Sekarang, kabut abadi berputar-putar, Lin Chen tampak berjalan di antara awan, kabut menyelimutinya, tipis seperti asap tipis, seolah-olah dia berada di alam mimpi, damai dan penuh berkah. Tiba-tiba, di puncak yang terpencil, tiba-tiba muncul sebuah celah yang menampakkan altar raksasa, dikelilingi oleh ki abadi, penuh dengan keindahan spiritual, dan memancarkan cahaya aneh, membuat orang-orang mendesah kagum. Sungguh tanah yang diberkati bagi para abadi. Energi spiritualnya begitu pekat, Lin Chen terkejut. Di bawah serbuan energi spiritual yang melimpah yang meresap dari segala arah, esensi sejati di seluruh tubuhnya sangat aktif. Berkultivasi di sini pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Rasanya menyenangkan, bukan? Pedang tunggal tiba-tiba tersenyum. Tempat ini adalah paviliun dalam, tempat formasi spiritual leluhur paviliun kita didirikan. Tempat ini dapat menyerap esensi langit, matahari, dan bulan. Energi spiritualnya murni dan melimpah, membuat kultivasi di sini sangat efektif. Jika Anda ingin berkultivasi di sini, Anda harus segera menjadi murid paviliun dalam. Mulai saat itu, sumber daya langit akan menjadi milik Anda untuk dinikmati. Paviliun dalam, Lin Chen sangat bersemangat. Jika dia mengolah kitab bela diri bintang di sini, pasti akan berkembang pesat. Kemudian, dalam keadaan linglung, Lin Chen terbang turun dari awan dan kabut, perlahan mendarat di altar raksasa. Di sekeliling altar raksasa, 4 binatang kolosal berdiri megah, tampak hidup, terlihat hikmat dan bermartabat. Di dalam altar raksasa itu, terdapat kolam spiritual. Di tengah kolam spiritual, seekor naga panjang melingkar dan duduk, kekuatan naganya sangat besar, menanamkan rasa kagum di hati Lin Chen. Ini adalah tahap keabadian binatang, tanah suci tertinggi dari paviliun penjinakan binatang kami, dan juga inti dari formasi spiritual leluhur, yang mengumpulkan esensi spiritual surga. Di bawah tahap keabadian binatang terdapat kolam roh binatang. Air spiritualnya lebih baik daripada pil roh dan ramuan. Ketika seorang pendekar memasukinya, mereka dapat membentuk kembali urat bela diri mereka, memperkuat tubuh mereka, memurnikan kultivasi mereka, dan mereka yang beruntung dapat menempa urat spiritual dan memurnikan tubuh spiritual. Bahkan orang biasa yang memasukinya dapat dihidupkan kembali dan memperpanjang umur mereka. Pedang tunggal bertanya sambil tersenyum, apakah kau menyesalinya sekarang? Lin Chen terdiam. Apakah Solitary Sword mencoba menggodanya dengan kata-kata ini? Meskipun sangat tersentuh, dia tetap menolak godaan itu dan dengan kejam berkata, karena murid ini telah berjanji, dia tidak akan pernah menyesalinya. Sayang sekali, kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Solitary Sword menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya, tetapi dalam hati ia tersenyum. Namun, anak ini menghargai kesetiaan dan kebenaran, yang langka dan berharga. Apapun prestasi yang ia raih di masa depan atau dimanapun ia berada, ia pasti tidak akan melupakan kebaikan yang ditunjukkan paviliun penjinak hewan kepadanya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan dan kebenaran. Inilah yang paling dihargai oleh Solitary Sword. Dengan cara ini, Lin Chen akan mengerti bagaimana membalas kebaikan dan selamanya mengingat kebaikan paviliun penjinak hewan. Lagi pula, mengenai kepergian atau tinggalnya Lin Chen, Solitary Sword tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen akan bersedia tinggal di paviliun penjinak hewan seumur hidup. Kepala Aula. Cumo tiba melalui udara, membawa Tyrant Tiger. Tyrant Tiger melihat bahwa itu adalah Lin Chen, dan sesaat terharu, melupakan sopan santunnya, dan berkata kepada Lin Chen dengan penuh semangat, saudara harimau pejuang. Tuan Cumo telah memberitahuku tentang masalahmu. Aku sangat tersentuh bahwa kau berjuang untuk kesempatan langka ini untukku, dan aku sangat tersentuh bahwa kau memperlakukanku sebagai saudara sejati. Tetapi kesempatan ini langka dan akan sangat menguntungkanmu di masa depan. Kau benar-benar tidak perlu menyia-nyiakannya untuk orang cacat sepertiku. Hehe, karena aku menganggapmu sebagai saudara, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menjalani hidup biasa-biasa saja selamanya. Meskipun kesempatan ini langka, bukan berarti kehilangan kesempatan ini akan memengaruhi pencapaianku di masa depan. Lin Chen tersenyum tipis. Meskipun merasa menyesal, mampu menyelamatkan takdir seumur hidup saudaranya adalah hal yang berharga baginya. Tapi aku benar-benar berhutang budi padamu. Mata Tyrant Tiger memerah. Antara saudara, tidak ada soal berhutang atau tidak berhutang. Lin Chen tersenyum. Pergilah, aku akan menunggumu kembali. Di masa depan, kita akan menempuh jalan bersama, maju dan mundur bersama. Tyrant Tiger ragu-ragu. Harimau tirani, jangan mengecewakan ketulusan saudaramu. Pedang tunggal tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata demikian. Ya, Tyrant Tiger sangat terharu, matanya merah, dan berkata dengan penuh rasa syukur, saudara Battle Tiger. Aku tidak pandai mengungkapkan emosi dengan kata-kata, tetapi mulai sekarang, hidupku ini adalah milikmu. Di masa depan, entah itu mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, bahkan jika itu adalah purgatorium Asura, aku akan menerobosnya bersamamu. Jangan terlalu serius, cepat pergi, jangan menunda ketua Aula dan para tetua, kata Lin Chen sambil tersenyum. Baiklah, aku tidak akan mengecewakanmu. Tyrant Tiger mengangguk dengan berat, lalu di bawah bimbingan Solitary Sword, Tyrant Tiger terbang ke kolam roh binatang, sosoknya langsung terendam. Dugu Yun dan yang lainnya tetap diam. Meskipun mereka sangat mengagumi kesetiaan Lin Chen, tidak semua orang yang memasuki kolam roh binatang untuk dibaptis adalah orang yang berbakat luar biasa. Menggunakannya pada harimau tirani benar-benar merupakan pemborosan sumber daya surgawi.
Kemudian, mereka menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, patung harimau di sisi selatan altar raksasa itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya spiritual di matanya. Kekuatan ilahi Raja Harimau, yang memandang ke surga, melonjak dan menyebar ke seluruh surga. Mengaum, gelombang. Raungan harimau bergema di cakrawala awan, seperti guntur surgawi, bergemuruh tanpa henti. Tiba-tiba, seekor harimau raksasa berwarna putih giok, seperti naga tersembunyi yang muncul dari jurangnya, melompat keluar dari kolam, dikelilingi kabut abadi. Sang raja mengangkat kepalanya, memandang ke langit, memiliki kekuatan yang dapat membuat semua binatang tunduk. Overlord Tiger. Itu adalah garis keturunan jiwa harimau yang diwarisi oleh harimau tirani, tetapi setelah penciptaan di dalam kolam roh binatang, jiwa harimau penguasa jelas mengalami perubahan yang menakjubkan. Bakatnya meningkat setidaknya satu level, maju ke garis keturunan jiwa harimau tingkat harimau surga. Sungguh luar biasa, seru Lin Chen kagum. Dia tidak menyangka kolam roh binatang juga bisa meningkatkan bakat seseorang. Kesempatan seperti itu sulit didapatkan dan sangat bermanfaat. Tak heran jika pedang tunggal berulang kali mengingatkannya. Langsung, wujud harimau itu menghilang, dan sesosok besar muncul dari kolam. Air kolam meresap ke dalam tubuhnya dan langsung larut. Ketika Tyrant Tiger melompat keluar dari kolam spiritual, pakaiannya benar-benar kering dan kusut. Haha, luar biasa, ini terlalu luar biasa. Tyrant Tiger tertawa terbahak-bahak, sangat gembira, menggenggam tangan Lin Chen, tertawa seolah emosinya hampir lepas kendali. Kultivasiku telah pulih sepenuhnya, dan aku bahkan telah menembus puncak kultivasi alam bela diri sejati 3 revolusi. Yang lebih luar biasa lagi adalah aku benar-benar membuka 10 urat bela diri lagi. Ini terlalu sulit dipercaya, rasanya seperti alam mimpi. Batuk-batuk, Du Guyun sengaja mengingatkannya. Tyrant Tiger terkejut, dan segera menenangkan diri, membungkuk dengan gugup, murid ini berterima kasih kepada ketua aula, dan berterima kasih kepada semua tetua. Murid ini tadi terlalu emosional dan bersikap tidak sopan. Bukan kami yang harus kau ucapkan terima kasih, tapi temanmu, kata Solitary Sword dengan tenang. Tentu saja, orang yang paling aku syukuri adalah saudaraku yang baik, kata Tyrant Tiger, air mata mengalir di wajahnya, saudara Battle Tiger. Mulai sekarang, bahkan jika kau memintaku untuk menikahimu, aku akan bersedia. Kau bersedia, tapi aku tidak, kata Lin Chen dengan ekspresi jijik. Haha, bercanda, aku terlalu bersemangat dan bicara omong kosong. Tyrant Tiger menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh. Solitary Sword mengabaikan Tyrant Tiger dan berkata kepada Lin Chen, Battle Tiger, sekarang giliranmu. Aku, Lin Chen terkejut, tidak mengerti sejenak. Ekspresi Du Guyun tenang, sementara Solitary Tianan dan Du Gulan tampak tercengang. Kau memiliki persahabatan yang mendalam dengan sesama murid, kau menghargai kesetiaan dan kebenaran, yang langka dan berharga. Layak bagi Tuhan untuk membuat pengecualian untukmu kali ini, kata pedang tunggal. Ini, Lin Chen merasa seperti sedang berhalusinasi. Tyrant Tiger juga tercengang. Ini jelas merupakan kejutan yang paling tak terduga. Sekarang Tyrant Tiger merasa jauh lebih baik di dalam hatinya. Tuan Aula, Anda tidak bisa. Tianan yang kesepian tak kuasa menahan diri untuk menyela. Tuan Aula, harimau perang telah memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Menurut peraturan sekte, dia tidak boleh lagi menginjakan kaki di kolam roh hewan. Tidak bisakah otoritas Tuan memberikan pengecualian untuk satu murid? Nada suara pedang tunggal semakin dalam, tidak membiarkan Tianan tunggal membujuknya. Dia langsung mengangkat tangannya dan melemparkan Lin Chen ke kolam roh binatang. Plop, gelombang. Sebelum Lin Chen sempat bereaksi, ia jatuh ke dalam air dalam keadaan linglung. Ekspresi Tianan yang sendirian membeku. Tetua Tianan, anak ini memiliki bakat luar biasa. Masuknya dia ke paviliun penjinakan hewan buas kita adalah berkah bagi paviliun kita. Anda akan mengerti nanti, kata Solitary Sword dengan tenang, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menunggu dengan sabar. Dia langsung jatuh begitu saja. Tyrant Tiger belum bereaksi ketika Lin Chen menghilang. Saat ini juga, Lin Chen jatuh ke dasar kolam. Pori-pori di seluruh tubuhnya tanpa sadar terbuka. Aliran energi spiritual murni dan aneh, mengikuti pori-pori Lin Chen, menembus kemana-mana, mengalir dan meresap ke dalam tubuhnya. Lin Chen terkejut. Mengetahui penggunaan energi spiritual yang luar biasa itu, dia menyadari bahwa itu bertepatan dengan inti bintang di dalam tubuhnya. Dia segera duduk bersila. Kodeks bela diri bintang. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen segera mengalirkan energinya. Bagus. Kolam roh binatang ini terbentuk dengan menyerap esensi langit, matahari, dan bulan. Ia sepenuhnya menyatu dengan esensi bintang. Lin Chen sangat gembira. Menjalankan kitab bela diri bintang terasa sangat lancar. Energi spiritual yang sangat besar menyatu dengan inti bintang di dalam tubuhnya, dan gelombang cahaya putih lembut yang aneh membaptis dan mengubah daging, darah, tulang, dan otot Lin Chen. Memperkuat. Seperti menempa baja, tubuh Lin Chen berderak, otot dan tulangnya bergeser, inti bintang bergejolak dan bergolak, luas dan perkasa, mengalir lancar melalui ratusan titik akupuntur, menghubungkan urat bela diri, dan dengan kuat memurnikan inti sejatinya. Serap dan perbaiki, perkuat, ubah. Seluruh tubuh Lin Chen bersinar dengan cahaya bintang. Ledakan bintang terjalin di dalam tubuhnya, memancarkan ribuan cahaya ilahi, cemerlang seperti pelangi. Esensi hidupnya melonjak seperti gelombang laut yang luas.
Mungkin karena lonjakan itu terlalu cepat, retakan benar-benar muncul di tulang, otot, dan urat bela diri Lin Chen. Bagus. Alam ketiga dari kodeks bela diri bintang adalah menghancurkan otot dan memutus pembuluh darah, serta membentuk kembali tulang dan otot. Ini adalah titik balik yang sangat penting. Jika seseorang berhasil melewati proses penempaan, mereka dapat mengalami transformasi lengkap, dan tubuh pertempuran mereka akan ditingkatkan ke level baru. Sukses berarti menjadi naga, kegagalan berarti menjadi cacing. Lin Chen ditakdirkan untuk menjadi pahlawan di antara naga, raja di antara raja, seorang ahli yang hebat. Bagaimana mungkin dia berhenti di sini? Terlebih lagi, kolam roh binatang itu sendiri memiliki kemampuan untuk membentuk kembali urat bela diri, yang sangat mengurangi risiko tubuh tempur menembus pertahanan. Kesempatan langka seperti itu, bagaimana mungkin Lin Chen melewatkannya? Memikirkan hal ini, Lin Chen menggertakkan giginya dengan keras, mengambil keputusan, melepaskan hambatan di seluruh tubuhnya, merangkul segalanya, dan menggunakan dirinya sendiri sebagai pusatnya. Dia mengarahkan energi spiritual yang kuat dan murni dari surga yang ada di kolam spiritual ke dalam tubuhnya dalam gelombang yang dahsyat. Gemuruh, gelombang. Kolam roh binatang bergejolak, menyapu arus pusaran yang bergulir dan cahaya menyilaukan setinggi 10.000 kaki, melesat lurus ke langit, menembus cakrawala awan. Kabut dan awan tampak cemerlang, seolah membawa keberuntungan, menutupi awan dan asap, menyelimuti langit. Ini. Dugu Yun dan yang lainnya semuanya merasa ngeri. Kolam roh binatang yang menyebabkan fenomena surgawi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan, dia tidak mengecewakan Tuan. Senyum merekah di wajah Agung Solitary Sword. Meskipun dia tahu Lin Chen memiliki bakat luar biasa, dia tidak menyangka bakatnya akan begitu menakjubkan. Bahkan dia sendiri tidak menduga hal ini dan sangat terkejut. Saudara harimau tempur, apakah kau harus membuatnya begitu sensasional? Harimau tirani benar-benar terkejut. Apa itu? Semua orang di paviliun penjinakan hewan buas, memandang langit yang berkelap-kelip dengan cahaya aneh, menatap ke atas dengan takjub. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dewa-dewa abadi dari luar alam semesta telah turun ke dunia fana. Bagian 244. Langit menganugerahkan pertanda baik, cahaya cemerlang mengalir dan berubah tanpa henti. Kolam roh binatang buas. Pusaran-pusaran bergejolak, energi abadi meresap, dan cahaya yang megah berjalin dan menari. Diiringi oleh raungan binatang buas yang mengguncang bumi, kelima binatang raksasa di altar yang sangat besar itu tampak hidup, melayang dan menari, meraung seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Kekuatan binatang itu merasuki, seolah berasal dari zaman kuno, menyebabkan bahkan pedang tunggal dan yang lainnya mundur tanpa sadar. Adapun harimau tirani, dia sangat ketakutan hingga hampir berlutut, wajahnya pucat, dipenuhi keringat dingin, gemetar. Tiba-tiba, di kehampaan, sesosok yang agung dan angkuh perlahan-lahan muncul dari kekosongan tanpa bentuk. Ia memiliki fisik yang gagah, wajah persegi, mata yang memancarkan cahaya bintang yang tajam dan dingin, alis seperti kuas lukis, dan dada yang bidang. Tanpa disadari, ia memancarkan aura yang angkuh dari seorang tokoh berpangkat tinggi, seperti seorang kaisar. Salam, Ketua Paviliun. Solitary Sword dan yang lainnya semuanya membungkuk dengan hormat. Benar. Orang yang tiba tak lain adalah penguasa paviliun penjinak hewan buas saat ini, Ketua Paviliun Sima Tianyun, yang tingkat kultivasinya tak terukur. Tuan Paviliun, Tyrant Tiger terkejut, tak mampu menahan tekanan, dan bersujud menyembah. Sima Tianyun mengangguk sedikit, tampak tenang dan tak terganggu. Sepasang matanya, tajam seperti bintang, memancarkan ketajaman. Ia melihat menembus air yang mengalir seolah tak berarti apa-apa, tatapannya menembus ke bawah kolam roh binatang. Tiba-tiba, gelombang muncul di wajah Sima Tianyun yang agung, menunjukkan sedikit keterkejutan, teknik kultivasi yang luar biasa. Ia benar-benar dapat bersaing dengan langit untuk energi spiritual, menempa tubuh dengan kekuatan langit dan bumi, memperkuat otot dan tulang, serta menyempurnakan fisik. Ini adalah tubuh pertempuran mutlak. Kapan paviliun penjinak binatang kita memperoleh harta karun seperti ini? Melapor kepada ketua paviliun, ini seorang murid di bawah komandoku, harimau perang. Jawab pedang tunggal dengan ekspresi bangga. Anak ini memiliki bakat luar biasa, seorang jenius yang tak tertandingi. Jika tebakan tuan ini tidak salah, orang yang membunyikan 9 lonceng secara bersamaan hari itu adalah anak ini, benar. Mata Sima Tianyun berbinar, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Tepat sekali, pedang tunggal tidak menyembunyikan apapun. Hah? Tianan yang penyendiri dan Dugulan saling bertukar pandang, keduanya sangat terkejut. Tak heran jika pedang penyendiri mengabaikan aturan untuk membuat pengecualian bagi Lin Chen, ternyata anak ajaib misterius hari itu adalah harimau perang. Anak ini memiliki bakat luar biasa dan keberuntungan tak terbatas, seekor naga di antara manusia. Prestasi masa depannya tak terukur. Kehadirannya di paviliun penjinakan hewan buas kita adalah berkah bagi paviliun kita. Sima Tianyun merenung. Saat ini juga, Lin Chen sudah lama melupakan segalanya. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, ki sejatinya sangat besar, energi darahnya melonjak. Energi spiritual langit dan bumi yang bergelombang mengalir ke dalam tubuhnya, menggunakannya sebagai bendungan yang jebol. Tubuh Lin Chen terasa seperti terus membesar. Esensi bintang yang luas dan kaya memenuhi meridiannya, tanpa terkendali, memungkinkannya untuk tumbuh dan naik semakin tinggi. Lin Chen sudah mulai merasakan sakit, seolah-olah tubuhnya akan terkoyak.
Rasa sakit itu semakin hebat, dan itu adalah jenis rasa sakit yang dapat menggugah jiwa, siksaan seperti kematian. Menghancurkan otot dan memutus meridian. Hanya dengan memikirkannya saja, orang bisa membayangkan betapa besar rasa sakit yang pasti dialami Lin Chen. Lin Chen mengertakkan giginya, menahan rasa sakit. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ujian tekad. Apakah dia akan melambung ke langit atau jatuh tersungkur, sukses atau gagal, akan menentukan takdir masa depannya. Tiba-tiba, tubuh Lin Chen bergetar, mengangkat kedua tangannya ke arah langit, dia meraung, menarik energi spiritual langit dan bumi yang bergelombang ke dalam tubuhnya dengan panik. Tubuhnya, yang telah mencapai batas absolutnya, kini dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi yang luas dan dahsyat. Krak, krak, gelombang. Meridian di seluruh tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Seketika, terasa seperti ditusuk jarum, gelombang rasa sakit yang tajam, yang kemudian terus meningkat intensitasnya, seperti dipotong oleh 1000 pisau, menyakitkan hingga ke sum-sum tulang, jauh ke dalam jiwa. Wajah Sima Tianyun yang agung berubah warna. Dia berseru kaget, dia memutus meridiannya sendiri. Memutus meridiannya sendiri. Solitary Sword dan yang lainnya sama-sama terkejut. Meridian adalah fondasi seorang pendekar bela diri. Jika Lin Chen menghancurkan meridiannya, itu pasti akan menghancurkan fondasinya, sehingga sangat mungkin baginya untuk langsung menjadi lumpuh, atau bahkan mati karena meridian yang meledak. Sepertinya dia menjebak dirinya sendiri dalam perangkap maut untuk mencari jalan keluar. Ternyata ada fanatik kultivasi seperti itu di dunia ini. Bahkan Sima Tianyun, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, terkejut dengan tindakan Lin Chen. Saudaraku, sepertinya kau bukannya berlatih, malah mempermainkan hidupmu. Keringat menetes di dahi Tyrant Tiger. Ia tak bisa menahan rasa kagumnya. Benar. Lin Chen saat ini tidak berbeda dengan bermain-main dengan nyawanya sendiri. Pada saat ini, ia berkilauan seperti bintang, seolah-olah telah berubah menjadi bintang. Esensi bintang yang luas dan kuat telah lama melampaui batas, melebihi beban. Seperti banjir besar, esensi bintang melonjak dan mengalir deras, semata-mata untuk penghancuran. Kemanapun ia pergi, meridian benar-benar hancur. Gelombang. Bahkan saat Lin Chen menahan rasa sakit yang luar biasa, dia tak kuasa menahan jeritan kesakitan. Rasanya seperti miliaran serangga kecil menggerogoti setiap bagian tubuhnya, mendatangkan siksaan tanpa henti, membuat hidupnya tak tertahankan. Meskipun Lin Chen memiliki tekad yang kuat, ia tersiksa hingga berada dalam keadaan bukan manusia, merasa seolah seluruh keberadaannya mengembara di neraka hidup dan mati. Di depan adalah neraka, dan berbalik pun adalah neraka. Sulit untuk bergerak maju, satu-satunya cara adalah menjebak dirinya sendiri dalam perangkap maut dan menemukan jalan keluar. Nyeri. Penyiksaan yang mengerikan itu tidak hanya menghancurkan tubuhnya, yang sudah hampir hancur, tetapi juga menghancurkan tekadnya. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku punya alasan untuk hidup. Aku tidak berhak untuk gagal. Aku tidak boleh kalah. Sucikan hati langit dan bumi. Jika aku melakukannya, aku akan menjadi yang terkuat di dunia ini. Kegigihan Lin Chen dari lubuk hatinya, tekadnya untuk menjadi sosok yang kuat dan teguh di langit dan bumi, serta kemauannya yang tak tergoyahkan untuk menentang langit, telah berulang kali menyelamatkannya dari ambang kematian, dan berulang kali menguatkan keyakinannya. Kemauan yang sangat menakutkan. Sima Tianyun tersentak, wajahnya yang agung menegang. Kemudian dia berkata, namun, meridiannya benar-benar hancur. Hancur. Wajah Solitary Sword dan yang lainnya tampak terkejut. Apa artinya hancurnya meridian-meridian itu? Mereka telah hancur, tetapi ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalam tubuh anak ini, kekuatan yang bahkan tuan ini pun tidak dapat menembusnya. Apakah dia dapat memanfaatkan kekuatan ini dan menjadikannya miliknya sendiri bergantung pada keberuntungannya? Sima Tianyun berkata dengan suara berat. Bahkan dia, yang biasanya tenang, beberapa kali tergerak oleh Lin Chen. Mungkin, dari Lin Chen, mereka akan menemukan metode kultivasi yang benar-benar baru, yang mendobrak konvensi dan melampaui langit dan bumi. Ya Tuhan, ini terlalu gila. Semoga Tuhan memberkati saudara harimau perangku, menjaganya tetap aman dan sehat. Tyrant Tiger berdoa dalam hati. Lin Chen saat ini terus-menerus berada di antara hidup dan mati, membawa rasa sakit dan siksaan yang tak berujung. Namun, berkali-kali, Lin Chen mampu bertahan dengan tekadnya yang kuat. Bintang-bintang sebagai tubuh. Bintang-bintang membentuk meridian. Lin Chen menahan rasa sakit yang luar biasa hingga batas ekstrim, namun ia terus mengalirkan teknik kultivasinya. Energi bintang yang bergelombang mengalir seperti gelombang pasang, luas dan dahsyat, terus-menerus dan tak berujung. Di dalam tubuh yang hampir hancur itu, cahaya bintang yang cemerlang tiba-tiba mekar. Pada saat itu juga, saat memikirkan kematian, perasaan aneh mengalir dalam benaknya, seperti terbebas dari kepompong dan terlahir kembali. Bintang-bintang menyatu, seolah miliaran bintang bermekaran di dalam tubuh Lin Chen. Hosh, hosh, gelombang. Berkas-berkas starbus, bergerak seperti naga, terbang bersilangan di dalam tubuh Lin Chen, cahaya bintangnya cemerlang dan tak berujung. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mengumpulkan cahaya bintang sebagai fokusnya, berakar, garis-garis meridian seperti tabung kristal secara bertahap mengembun. Seluruh tubuhnya seperti pohon yang menjulang tinggi, dengan cabang dan pembuluh darah yang berkembang biak, saling terkait dan berbelit-belit. Tubuhnya bersinar dengan cahaya ilahi yang berkilauan dan misterius, sehalus giok, sejernih kristal.
Otot dan tulangnya tampak berubah menjadi giok berkilauan, tampak hampir transparan. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya aneh dan vitalitas yang bersemangat. Otot dan tulang yang hancur disusun kembali di bawah kondensasi esensi bintang yang luas, dimurnikan dan diubah. Rasa sakit yang dialami Lin Chen secara bertahap berkurang, hingga menjadi ringan. Menyegarkan. Rasanya seperti seorang pengembara di padang pasir, yang sudah lama haus, tiba-tiba menerima kesegaran embun yang manis. Semua selnya langsung aktif, dan semua pori-porinya terbuka lebar. Setiap pori tampak hidup, samar-samar mengeluarkan suara-suara yang menenangkan. Perbaikan, transformasi, penyempurnaan, penguatan. Mengubah kehancuran menjadi keajaiban, seluruh tubuh Lin Chen bersinar dengan cahaya ilahi yang berkilauan. Kulitnya hijau seperti giok, berkilauan dengan cahaya yang aneh. Meridiannya dibentuk ulang, transformasi ajaib, seperti kristal. Inti bintang yang luas, seperti sungai besar, terbagi menjadi aliran yang tak terhitung jumlahnya, mengalir melalui semua meridian dan titik akupuntur di tubuhnya. Kemanapun ia mencapai, terjadi transformasi yang luar biasa. Inti bintang yang memenuhi tubuhnya secara bertahap menetap, berakar dan tumbuh, menembus tulang dan dagingnya. Seluruh tubuhnya terasa sejuk dan jernih, mengalami kelahiran kembali nirvana dan metamorfosis yang lengkap. Tubuh pertempuran. Otot-otot di tubuhnya terus menguat dan berkedut hebat, seolah-olah ada palu penciptaan yang menghantam dan menempa tubuh Lin Chen. Transformasi, penguatan, kemajuan selangkah demi selangkah, tubuh tempur terus menguat. Akhirnya, saat mencapai batas maksimal tertentu, raungan seperti binatang buas meletus di dalam hati Lin Chen, mengguncang langit dan bumi. Tubuh ilahinya bergetar hebat, cahaya bintang bersinar, cahaya ilahi yang cemerlang dan tak terbatas melesat lurus ke langit, mengguncang alam semesta. Peningkatan tubuh tempur. Lapisan ketiga dari bab penyempurnaan tubuh dalam kitab bela diri bintang, bentuk tubuh berlian, setara dengan ahli alam Lingwu. Adapun energi sejati bintang di dalam tubuh Lin Chen, ia menyatu dengan ki sejati 9 meridian, beredar melalui 9 meridian dan berkumpul di dantiannya. Esensi sejati membentuk pusaran bipolar, berputar dengan sangat cepat. Dengan setiap putaran, energi sejati bintang menguat satu tingkat. Alam bela diri. Tak tertahankan, dia menerobos dalam sekali serang, berhasil maju ke alam bela diri sejati 7 revolusi. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini bukan hanya seorang jenius. Ini adalah makhluk ilahi. Sima Tianyun memuji berulang kali. Ketua paviliun penjinak hewan yang bermartabat itu tiba-tiba menjadi agak emosional. Gemuruh. Panggung bis immortal berguncang hebat. Getaran ini seolah membuat langit dan bumi bergetar. Dalam sekejap, sesosok dewa yang berkuasa, membawa kekuatan surgawi yang tak tersentuh, seperti dewa yang turun, seekor harimau raksasa api ungu yang menyala dengan api yang sangat dahsyat, muncul dari kolam. Ia mengangkat kepalanya ke 9 langit, memandang ke bawah ke langit dan bumi. Meraung, gelombang-gelombang. Raungan harimau ilahi membuat langit dan bumi bergetar, dan semua binatang tunduk. Harimau ilahi api ungu. Sima Tianyun dan kedua tetua, Solitari Tianan, gemetar karena terkejut. Solitari Sword dan Dugu Yun saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kepedihan. Kertas itu akhirnya tak mampu lagi membungkus api tersebut. Adapun Tyrant Tiger, tak perlu dikatakan lagi, dengan kultivasi yang sederhana, setelah jiwa ilahi terbangun, dia sudah diintimidasi dan berlutut di tanah oleh kekuatan ilahi, gemetar, sangat ketakutan, sesak napas seolah-olah mati. Pada saat itu, Sima Tianyun bereaksi tepat waktu. Dia menggunakan kekuatan suannya, seketika memadatkan penghalang besar di sekitar tahap binatang abadi, mengisolasi kekuatan mengerikan yang dibawa oleh harimau jiwa ilahi. Jika tidak, seluruh paviliun penjinakan binatang akan jatuh ke dalam kekacauan. Saat berikutnya, dengan suara ledakan, wujud harimau itu perlahan menghilang, dan sesosok figur yang gagah, memancarkan cahaya tak terbatas, seperti bintang paling cemerlang di langit malam, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan, melayang perlahan ke tanah seperti daun yang jatuh. Ia memiliki rambut hitam lurus dan berkilau, alis yang tajam dan runcing seperti pedang, bibir tipis yang terkatup rapat, kontur wajah yang tegas, dan aura dingin yang menyelimutinya. Cahaya ilahi meresapinya. Ia berdiri tegak dan bangga, posturnya yang menyendiri memancarkan dominasi yang kuat yang memandang rendah langit dan bumi. Saat ini juga, melihat Lin Chen, yang hampir seperti dewa di hadapan mereka, Sima Tianyun dan yang lainnya semuanya terstunet, wajah mereka dipenuhi kengerian, rahang mereka ternganga, hati mereka bergejolak, tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Bagian 245. Cahaya itu menyebar, dan aura itu menyusut. Lin Chen perlahan membuka matanya, jernih seperti air, sedalam Xing Chen. Tatapannya menyapu ke segala arah, dan indera spiritualnya luar biasa. Pendengarannya menjadi lebih tajam, bahkan aliran awan dan kabut terdengar jelas, menghadirkan gambaran yang jernih dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia merasakan beberapa aura kuat di depannya. Meskipun terkendali, Lin Chen samar-samar dapat merasakannya. Murid memberi hormat kepada guru paviliun pedang. Terima kasih atas penghargaan Anda dan atas pengecualian yang diberikan kepada murid ini. Lin Chen menangkupkan kedua tangannya memberi hormat, dipenuhi rasa syukur. Haha, Tuan Ketua Paviliun, aku tak berani mengklaim gelar itu. Ini adalah Ketua Paviliun Penjinak Hewan yang sebenarnya, Ketua Paviliun Awan Langit.
Pedang tunggal tersenyum tipis, tatapannya beralih ke Sima Tianyun di sampingnya, sengaja mengingatkan Lin Chen. Ekspresi Lin Chen membeku, dan dia buru-buru memberi hormat, murid ini buta dan tidak mengenali penguasa gerbang Taisan. Saya mohon maaf telah mengganggu ketua pavilion. Mohon maafkan murid ini. Kejahatan apa yang telah kau lakukan? Sima Tianyun tersenyum dan berkata, meskipun aku adalah ketua pavilion, aku hanyalah seorang senior. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kau adalah elit pavilion penjinak hewan kami, pilar masa depan, dengan masa depan yang cerah. Tetapi betapapun hebatnya prestasimu di masa depan, jangan pernah lupa bahwa kau selalu menjadi murid pavilion penjinak hewan kami. Iya, pavilion penjinakan hewan buas telah berbaik hati kepada murid ini, dan saya telah menerima bimbingan yang cermat dari semua sesepuh, yang telah memberi murid ini rasa memiliki. Mulai sekarang, murid ini akan memperlakukan pavilion penjinakan hewan buas sebagai rumahnya sendiri, jawab Lin Chen, tanpa sikap menjilat atau sombong. Bagus, usahaku dalam membinamu tidak sia-sia. Sima Tianyun memuji sambil tersenyum, berkata, aku sudah sedikit mempelajari tentang dirimu barusan. Penampilanmu hari ini sangat luar biasa. Sebagai ketua pavilion penjinak hewan buas, aku akan membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi murid pavilion dalam. Murid pavilion batin. Lin Chen baru menjadi murid kurang dari sebulan dan telah dipromosikan menjadi murid pavilion dalam. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih lagi, ini adalah pengecualian yang dibuat secara pribadi oleh Sima Tianyun, yang merupakan kehormatan yang tak tertandingi. Namun Lin Chen tidak terburu-buru menjawab. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Tuan Ketua Pavilion, atas penghargaan Anda terhadap murid ini, tetapi murid ini masih baru di sini dan datang sebagai murid luar. Kenaikan pangkat menjadi murid pavilion dalam mungkin tidak meyakinkan orang lain. Oleh karena itu, murid ini ingin menjadi murid pavilion dalam yang benar-benar berkualitas melalui kekuatan sejatinya sendiri. Ketua pavilion menghargaimu dan berniat untuk mempromosikanmu, namun kau begitu tidak peka. Tianan yang kesepian tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahinya. Sima Tianyun mengangkat tangan untuk menghentikannya dan tersenyum, bagus sekali. Kau rela melepaskan kesempatan langka ini demi usahamu sendiri. Ini membuktikan bahwa kau memiliki keteguhan dan inisiatif, yang membuatku semakin menghargaimu. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Kuharap kau dapat menggunakan kekuatanmu untuk memenangkan kepercayaan semua murid dan benar-benar menjadi murid pavilion dalam yang paling unggul dari pavilion penjinak hewanku. Terima kasih, Master Pavilion, atas pengertian Anda. Lin Chen kemudian bertanya, maafkan kelancangan murid ini, tetapi bolehkah murid ini berpartisipasi dalam pertemuan agung bela diri binatang besok? Tentu saja, saya menantikan penampilan Anda yang lebih baik lagi. Sima Tianyun tersenyum. Iya, murid ini pasti akan berprestasi dengan baik. Lin Chen membungkuk dengan hormat. Baiklah, pertemuan agung bela diri binatang besok sudah dekat. Sebaiknya kau pulang dan beristirahat dengan baik, memulihkan kondisi tubuh, dan bersiap untuk menunjukkan kemampuanmu di pertemuan agung bela diri binatang besok, kata Sima Tianyun sambil tersenyum. Segera setelah itu, setelah Lin Chen memberi hormat lagi, Du Guyun bertanggung jawab untuk membawa Lin Chen dan Tyrant Tiger kembali ke sektenya. Adapun Tyrant Tiger, dia benar-benar kebingungan dari awal hingga akhir dan tidak bisa berkata apa-apa. Daftar harimau petarung. Kerumunan itu tidak bubar dan dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun, fenomena langit yang muncul di puncak utama barusan memang benar-benar sensasional. Fenomena langit tadi sungguh menakjubkan. Rasanya seperti dewa telah turun. Itu pasti pemandangan langka yang belum pernah muncul dalam sejarah pavilion penjinakan hewan buas, kan? Jika dilihat dari arahnya, seharusnya itu adalah fenomena yang muncul di tahap binatang abadi. Mungkinkah pembaptisan teman harimau perang di kolam roh binatang menyebabkan fenomena surgawi ini? Tidak heran War Tiger rela melakukan berbagai upaya untuk mengamankan kesempatan berharga ini bagi temannya. Ternyata temannya itu juga bukan orang biasa. Dua anak ajaib muncul berturut-turut, dan keduanya adalah murid gerbang gigi harimau. Kali ini, gerbang gigi harimau benar-benar telah mendapatkan kehormatan. Aku yakin pertemuan agung bela diri binatang besok akan jauh lebih menarik. Di seluruh aula Douhu, para murid berbicara dengan penuh semangat. Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini, dan semuanya terlalu mengejutkan. Untuk beberapa saat, mereka tidak dapat mencernanya dan berkumpul dalam kelompok-kelompok untuk berdiskusi. Tiba-tiba, seberkas cahaya turun, dan mata semua orang langsung tertuju padanya. Mereka melihat Du Guyun melesat turun bersama Lin Chen dan Tyrant Tiger. Terima kasih, Tetua Yun, Lin Chen menangkupkan kedua tangannya. Hentikan basa-basi. Kemarin kau melukai Xiao Sue, dan aku akan mengingat hutang budi itu. Jika terjadi lagi, aku tak peduli seberapa tinggi nilaimu di pavilion penjinakan hewan, aku akan langsung memenggal kepalamu. Du Guyun menatap dengan marah. Ya, kemarin hanyalah kecelakaan. Murid ini tidak akan pernah menyakiti kakak senior Sue lagi. Lin Chen bermandikan keringat dingin. Temperamen Du Guyun masih begitu berapi-api dan tampak sulit didekati. Baiklah, pergi sana. Kau sekarang jadi pengganggu pemandangan. Du Guyun melambaikan tangannya dan pergi dengan marah. Fiuh, gelombang. Tyrant Tiger merasa lega dan menghela napas panjang, itu terlalu tidak nyaman. Akhirnya aku bisa rileks. Ada apa? Tanya Lin Chen. Ada apa? Tadi mereka semua adalah tokoh penting di pavilion penjinakan hewan buas. Kau bisa tenang, tapi aku tidak bisa.
Tahukah kau, tadi berdiri di sana, aku hampir kencing di celana. Tyrant Tiger mengeluh dengan getir, sambil berkata, saudaraku, tolong jangan menakut-nakuti orang seperti itu lagi. Bagaimana aku bisa membuatmu takut? Lin Chen mengerutkan kening. Tahukah kau betapa hebohnya keributan yang kau timbulkan di kolam roh binatang barusan? Itu benar-benar mengguncang bumi dan membuat hantu menangis. Tyrant Tiger terus berseru, garis keturunan binatang harimau yang kau warisi sangat berbeda dari yang pernah kulihat sebelumnya. Aura itu terlalu menakutkan. Aku benar-benar curiga bahwa Tuan Cumo sengaja membantumu menyembunyikannya selama ujian pewarisan garis keturunan binatang. Baiklah, ada banyak mata dan telinga. Jangan membongkar rahasiaku di depan umum seperti ini. Lin Chen melirik sekeliling. Bukankah tadi aku terlalu bersemangat? Tyrant Tiger melirik ke sekeliling, melihat banyak pasang mata menatap mereka dari segala arah, dan melompat ketakutan, lalu berkata dengan malu-malu, memang banyak sekali orang di sini. Benar, aku harus bersikap tenang. Tepat saat dia sedang berbicara. Sebuah suara yang sangat kasar, penuh kebencian, terdengar dingin, aku tadinya bertanya-tanya siapa itu, ternyata kau, sampah ini. Ikuti suara itu. Dia melihat Dugu Fei Yang, mengipas-ngipas dirinya dengan kipas bulu, berjalan dengan kepala tegak dan langkah percaya diri, arogan dan sombong, dengan sikap dingin dan angkuh, perlahan mendekat selangkah demi selangkah. Ini kakak senior Flying Yang. Akan ada lebih banyak hal menarik untuk disaksikan. Untung aku tidak pergi terburu-buru, kalau tidak aku akan melewatkan pertunjukan bagus lainnya. Para penonton masih merasa tidak puas dan mengejek. Kedua jenius itu kembali beradu argumen, dan semua orang berharap sesuatu yang besar akan terjadi. Ketika Tyrant Tiger melihat bahwa itu adalah Dugu Fei Yang, dia secara naluriah merasa takut dan menarik Lin Chen. Ingin pergi, saudara Battle Tiger, abaikan dia, ayo cepat pergi. Awalnya, Lin Chen tidak ingin membuat masalah, tetapi karena adiknya sedang diintimidasi, dia harus membela adiknya. Dia meraih lengan Tyrant Tiger dan berkata dengan suara berat, kenapa kau panik? Dia bisa memakanmu. Aku, Tyrant Tiger berhenti dengan lemah, tidak berani menatap mata Dugu Fei Yang. Tatapan Dugu Fei Yang berubah tajam, sengaja mencari gara-gara. Matanya yang dingin dan penuh kebencian menatap langsung ke arah Lin Chen, dan dia mencibir, oh, kau sudah berubah. Saat pertama kali bergabung, kau hanyalah orang biasa, tapi sekarang kau berani membela sampah di depan tuan muda. Hehe, bagaimana bisa aku ingat bahwa orang tak dikenal waktu itu secara tidak sengaja melukai seekor anjing? Lin Chen mencibir, kata-katanya penuh sarkasme. Kurang ajar, siapa yang kau sebut anjing? Wajah Dugu Fei Yang berkerut karena marah. Anjing biasanya menggonggong dengan keras, bukan begitu, kakak senior Flying Yang. Lin Chen tersenyum, sengaja menekankan kata-katanya. Cih, gelombang. Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, diam-diam memberi Lin Chen acungan jempol. Di Aula Xuanhu, satu-satunya orang yang berani menantang Dugu Fei Yang secara terbuka, selain si pemberontak Dugu Chong, adalah Lin Chen. Dugu Fei Yang sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia berkata dingin, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa bersikap sombong dan angkuh di paviliun penjinakan hewan hanya karena kau telah mencapai sedikit prestasi? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, di paviliun penjinakan hewan ini, mereka yang suka pamer selalu berumur pendek. Tepat setelah dia selesai berbicara, sebuah suara yang familiar terdengar, bah. Dugu Xiaojian, kau benar-benar pandai memuji diri sendiri. Kau pikir kau siapa? Apakah kau sehebat itu di paviliun penjinakan hewan buas? Aku, kakekmu, adalah orang pertama yang meremehkanmu. Chong Sao. Kerumunan orang menjadi gempar. Dengan dua penjahat pemberani bersama-sama, kemungkinan besar Dugu Fei Yang akan menderita kerugian besar. Kakak Chong, kenapa kau masih di sini? Lin Chen menyapanya sambil tersenyum. Aku hanya ingin melihat bagaimana babi yang flamboyan ini pamer. Kata Dugu Chong mengejek dengan penuh kepuasan, tapi aku tidak menyangka babi ini akan benar-benar mengganggumu. Pertama seekor anjing, lalu seekor babi. Dugu Fei Yang benar-benar menjadi lebih buruk daripada babi atau anjing dalam sekejap. Awalnya, Tyrant Tiger cukup takut pada Dugu Fei Yang, tetapi melihat mereka berdua mendukungnya, dia akhirnya menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara berat, Dugu Fei Yang. Aku tahu bahwa aku jauh lebih rendah darimu baik dalam kekuatan maupun status. Tapi aku akan membalas dendam atas apa yang kau lakukan padaku dan Xiao Ba suatu hari nanti. Benar sekali, untuk menjadi saudaraku, kau tidak boleh menjadi pengecut. Tenang saja, dengan kakak Chong di sini, sayap Dugu Xiaojian ini tidak akan mengeras. Mulai sekarang, kakak Chong akan menjagamu dengan baik. Dugu Chong tertawa terbahak-bahak, merangkul bahu Lin Chen dan Tyrant Tiger, dengan sangat bangga. Dugu Fei Yang sangat marah hingga wajahnya memucat. Sekarang bahkan Tyrant Tiger, seorang yang tidak dikenal, berani menantangnya. Dia mendengus dingin, kau bahkan tidak bisa mengendalikan binatang buasmu sendiri. Dan kau masih berani bersikap sombong di depan tuan muda. Apa, kau bahkan tidak bisa bersikap sombong lagi? Ku bilang, Dugu Xiaojian, tidak bisakah kau berhenti menyanjung dirimu sendiri? Jujur saja, orang yang paling kuremehkan di seluruh paviliun penjinak hewan adalah kau. Kau hanyalah seorang munafik dengan penampilan sok. Dugu Chong menengadahkan hidungnya dan bersiul, tampak seperti seorang penjahat sejati. Dugu Fei yang hampir meledak karena marah, jadi dia mengarahkan semua permusuhannya kepada Lin Chen, berteriak dengan geram, harimau perang. Bukankah kau sangat sombong hari ini?
Berani-beraninya kau menantang Tuan Muda. Jika kau ingin berkompetisi, kau bisa menunggu sampai setelah pertemuan agung bela diri hewan buas besok. Saat itu aku akan berusaha mendapatkan tempat sebagai murid paviliun dalam, dan tentu saja aku akan menantangmu saat itu. Jawab Lin Chen. Lagi pula, ada aturan di paviliun penjinakan hewan buas bahwa selama seseorang mengalahkan murid paviliun dalam, mereka dapat dipromosikan menjadi murid paviliun dalam. Aku khawatir kau tak akan hidup sampai besok. Dugu Fei Yang mendengus dingin. Dugu Xiaojian, berhenti pamer. Kalau aku jadi kau, aku akan bersikap bijaksana dan segera pergi. Teriak Dugu Chong. Kalian semua sampah, ingat ini. Aku akan membalas dendam pada kalian semua. Jaga diri kalian baik-baik. Dugu Fei yang sangat marah dan merasa terhina, karena tahu dia tidak bisa mengalahkan mereka bertiga dengan kata-kata. Dia dengan marah mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan kesal. Haha, jalan pelan-pelan, Dugu Xiaojian, dan jangan sampai jatuh dan mempermalukan diri sendiri. Teriak Dugu Chong dengan lantang. Dugu Fei yang berjalan menjauh, sangat marah hingga ia pincang. Para penonton hanya bisa merasa bosan, mengira perkelahian akan segera terjadi. Setelah Dugu Fei yang pergi, Tyrant Tiger berkata dengan penuh rasa terima kasih, Saudara Chong, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Adikku adalah adikku. Mulai sekarang, kita adalah segitiga besi. Ayo pergi. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, ayo kita minum di rumahku. Dugu Chong sangat gembira, merangkul bahu mereka, dan ketiganya pergi dengan riang. Meskipun Chong Sao agak nakal, rasanya sangat menyenangkan bisa menjadi saudara dengannya. Aku juga berpikir begitu. Setidaknya mereka berani bertindak dan tidak takut akan kekuasaan demi saudara-saudara mereka, maju tanpa ragu-ragu. Iya, di sekte yang sangat kompetitif seperti ini, memiliki persahabatan yang begitu dalam memang patut diksianmu. Kerumunan orang memperhatikan punggung ketiga orang yang pergi dan tiba-tiba merasa iri. Bagian 246. Haha, hari ini benar-benar hari yang patut dirayakan. Tadi, kalian lihat wajah Dugu Xiaojian. Dia hampir terpelintir karena marah gara-gara kita, sungguh menyegarkan. Semua ini berkat Kakak Chong yang telah membantu kita. Ayo, kalian harus bersulang untuk Kakak Chong. Ayo, ayo, saudara harimau tempur. Jangan terlalu diam, kau hampir seperti orang tua. Ayo, mari kita minum untuk tim segitiga besi kita yang perkasa. Mulai sekarang, kita bertiga bersaudara akan menaklukkan dunia ini bersama-sama. Di sebuah halaman kecil yang unik, Lin Chen dan dua orang lainnya minum dan bersenang-senang, merasa sangat bahagia. Terutama Dugu Chong dan Tyrant Tiger, mereka seperti saudara kandung, mengobrol dan tertawa, sangat akrab, dan membicarakan segala hal, sehingga Lin Chen kesulitan untuk ikut bicara. Namun Lin Chen benar-benar bahagia dari lubuk hatinya. Bukankah seharusnya persaudaraan seperti ini, tanpa keraguan atau pantangan? Merasa gembira, Lin Chen juga mengangkat cangkirnya dan tersenyum, baiklah. Mari kita bersulang untuk tim segitiga besi kita. Bagus, kenapa kita tidak menjadi saudara angkat sekarang juga? Mulai sekarang, kita akan berbagi kebahagiaan dan menghadapi kesulitan bersama. Dugu Chong tertawa terbahak-bahak, memanfaatkan momen itu. Baiklah. Mulai sekarang, kita akan berbagi kebahagiaan dan menghadapi kesulitan bersama. Lin Chen dan Tyrant Tiger mengangkat cangkir mereka dan tersenyum, saling membenturkan cangkir dan meminumnya dalam satu tegukan. Hehe, sekarang kita sudah menjadi saudara angkat. Dugu Chong meletakkan cangkirnya dan bertanya kepada Tyrant Tiger, Saudara Tyrant Tiger, jarang sekali kita bisa berbicara sebahagia ini dan merasa begitu cocok. Sebagai saudara, kita seharusnya terbuka satu sama lain dan tidak menyimpan rahasia di antara kita. Dan aku, Saudara Chong, cukup suka bergosip dan sangat tertarik dengan identitas aslimu. Kalau tidak, jika kita pergi keluar di masa depan, aku tidak akan tahu di mana menemukanmu. Bukan hanya Dugu Chong, Lin Chen juga cukup tertarik dengan identitas asli Tyrant Tiger. Mereka sudah saling mengenal begitu lama, tetapi dia masih belum tahu nama asli Tyrant Tiger. Tyrant Tiger berpikir sejenak, lalu tersenyum canggung, hehe, Kakak Chong benar, saudara harus terbuka satu sama lain. Hanya saja identitas Xiaodi tidak ada yang istimewa, aku hanyalah seorang murid dari keluarga kecil di keluarga Su. Keluarga Su, ekspresi Dugu Chong sedikit berubah, dan dia berkata, Lin Chen yang baik. Keluarga Sumu adalah keluarga terbesar kedua di domain pedang langit, dengan fondasi yang kuat. Kau masih berani bersikap rendah hati kepadaku. Kakak Chong hanya bercanda, Xiaodi tidak akan berani membandingkan latar belakang keluarganya denganmu. Lagi pula, Xiaodi sekarang tidak punya apa-apa. Tyrant Tiger tersenyum canggung dan menambahkan, oh, ngomong-ngomong, nama Xiaodi adalah Sumeng. Sumeng, kau Sumeng. Kalau begitu, ayahmu, bukankah dia pendekar pedang surgawi Suzan yang terkenal itu? Dugu Chong sangat terkejut. Tepat sekali, Sumeng mengangguk sedikit, ekspresinya agak canggung. Kalau aku ingat dengan benar, bukankah ayahmu Suzan menderita penyakit serius dan meninggal 5 tahun lalu? Kata Dugu Chong terus terang, aku penasaran, bagaimanapun juga, ayahmu adalah seorang ahli alam lingu, di masa jayanya, dengan kekuatan spiritual yang melindungi tubuhnya, kebal terhadap semua penyakit, jadi bagaimana mungkin dia? Saat Dugu Chong berbicara, ekspresi Sumeng jelas berubah. Dia mengepalkan tinjunya dengan tenang, matanya dipenuhi beberapa garis merah, seolah-olah menyimpan lautan kebencian yang dalam. Uhuk-uhuk gelombang Kakak Chong, kau terlalu banyak bicara.
Lin Chen mengingatkannya, meskipun dia juga cukup terkejut dengan identitas asli Tyrant Tiger dan sekarang bisa merasakan rasa sakit dan kebencian batin Su Meng. Du Guchong terkejut, lalu menyadari dan segera meminta maaf, "Saudara Su, saya benar-benar minta maaf, saya memang tidak pandai bicara dan berbicara terus terang, tetapi saya sama sekali tidak bermaksud lain, mohon jangan diambil hati." "Tidak apa-apa, Kakak Chong, aku tidak menyalahkanmu, hanya saja Xiaodi tidak ingin merepotkanmu dengan urusan keluargaku." Su Meng tersenyum tipis. "Itu bukan sikap seorang kakak yang baik. Bukankah kita baru saja sepakat untuk berbagi kebahagiaan dan menghadapi kesulitan bersama? Sepertinya kau sedang mengalami masalah, kenapa kau tidak menceritakannya pada kami agar kami bisa membantumu mencari solusinya?" Kata Du Guchong dengan ekspresi serius. "Saudara Su, masalah paman pasti tidak sesederhana itu, kan?" Lin Chen pun menjadi serius, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau berlatih dengan sangat tekun dan bekerja keras untuk menjadi murid paviliun penjinak hewan buas, sepertinya kau punya tujuan, kan?" "Benar sekali, aku berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku agar suatu hari nanti, aku bisa membunuh musuh untuk ayahku dan mempersembahkan kurban kepada arwah ayahku yang telah meninggal." Su Meng menggertakkan giginya dengan penuh kebencian, matanya merah padam. "Aku tahu kematian Paman Su Zan tidak sesederhana itu. Bagaimana mungkin seorang ahli kultivator alam lingu yang terhormat meninggal karena penyakit serius? Bukankah itu lelucon besar?" seru Du Guchong. "Hal yang paling kusukai, Kakak Chong, adalah menegakkan keadilan. Terlebih lagi, kau adalah saudaraku, dan musuh saudara adalah musuh bebuyutanku, Du Guchong." Lin Chen menjadi jauh lebih tenang, dan bertanya dengan serius, "Kakak Su, apakah kau mengenal penjahat yang membunuh Paman?" "Tentu saja aku tahu, bahkan jika makhluk buas itu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya," kata Su Meng dengan wajah penuh kebencian. "Bajingan itu adalah tetua agung keluarga Su kita, dan juga paman besarku, Su Zhengnan. Demi merebut kekuasaan, dia diam-diam meracuni ayahku, mengambil kendali penuh atas keluarga Su, dan bahkan berani mengklaim kepada dunia luar bahwa ayahku meninggal karena sakit. Sayang sekali gelombang ini lagi-lagi perebutan kekuasaan keluarga." Lin Chen menghela napas panjang. Di dunia ini, perselisihan internal, perebutan kekuasaan yang terang-terangan maupun tersembunyi di dalam keluarga, dan pembunuhan kerabat serta saudara kandung sudah menjadi hal biasa. Kekuasaan dan keuntungan membuat banyak orang kehilangan kasih sayang keluarga dan sifat dasar kemanusiaan. Inilah tragedi yang ada di dunia ini. Lin Chen pernah seperti ini. Kemudian, dia menyadari bahwa kekuatan adalah satu-satunya mata uang di dunia yang kejam ini. Hanya dengan kekuatan yang dahsyat seseorang dapat berdiri teguh dan melindungi orang-orang yang ingin mereka lindungi. Sayang sekali gelombang kekuasaan benar-benar bukan hal yang baik. Itu membutakan orang dan membuat mereka kehilangan emosi dasar manusia. Tindakan beberapa orang bahkan lebih buruk daripada binatang buas. Du Guchong menghela napas, lalu bertanya dengan wajah penuh keraguan, "Tapi aku tidak begitu mengerti, dengan kultivasi Paman Su, bagaimana dia bisa dengan mudah disergap?" "Karena ayahku gemar seni bela diri dan berkelahi, dan sering berduel dengan para ahli dari berbagai pihak. Pada hari itu 5 tahun lalu, ayahku baru saja pulang dalam keadaan terluka. Dan si binatang buas Su Zhengnan, sebagai kakak laki-laki ayahku, memiliki kasih sayang persaudaraan yang mendalam. Ayahku lengah dan sayangnya menjadi korban tangan beracunnya. Sejak saat itu, ia terbaring di tempat tidur, tidak dapat berbicara, dan dalam beberapa hari, ayahku meninggal karena luka-lukanya." Su Meng berkata dengan penuh kebencian. Setelah terdiam sejenak, Su Meng mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kemudian, ketika aku mengetahui hal ini, aku ingin mengungkap konspirasi si binatang buas itu, tetapi si binatang buas itu sudah menguasai keluarga Su. Karena tahu aku lemah dan tidak mampu melawan, aku hanya bisa membawa adik perempuanku, Xiaoman, dan mencari kesempatan untuk melarikan diri dari keluarga Su. Tetapi si binatang buas Su Zhengnan ingin melenyapkan akar permasalahan, jadi dia mengerahkan semua kekuatan keluarga Su untuk memburu kami. Saat melarikan diri itulah aku dan Xiaoman terpaksa berpisah, dan sekarang keberadaan Xiaoman tidak diketahui, dan hidup atau matinya tidak pasti. Kemudian, aku tidak punya pilihan selain menyembunyikan identitasku dan melarikan diri kemana-mana. Akhirnya, secara kebetulan, aku memasuki paviliun penjinakan binatang buas dan dapat menetap." Lin Chen dan Du Guchong juga sangat marah mendengar cerita Su Meng. "Kukira Su Zhengnan itu orang penting. Ternyata dia bajingan." Du Guchong emosional dan berkata dengan marah, "Saudaraku, aku pasti akan membantumu dalam masalahmu. Katakan saja, aku jamin si brengsek Su Zhengnan itu akan dengan jujur berlutut di hadapanmu dan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan." "Terima kasih, Saudara Chong, tetapi aku telah bersumpah dengan sumpah darah bahwa aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk membalaskan dendam ayahku. Hanya dengan begitu jiwa ayahku dapat beristirahat dengan tenang di surga," kata Su Meng dengan tegas. "Memang benar, membalas dendam dengan kekuatan sendiri disebut balas dendam. Tapi jika kau butuh bantuan, jangan ragu minta. Kakak Chong akan menjadi pendukung terkuatmu," janji Du Guchong. Lin Chen berpikir sejenak, dan mau tak mau bertanya, "Lalu, apakah kau menemukan jejak adikmu selama beberapa tahun terakhir ini?" "Tidak." Su Meng tampak kecewa dan menggelengkan kepalanya, "Mungkin Xiaoman masih hidup, menyembunyikan identitasnya seperti aku, tetapi di lautan manusia yang luas ini, seberapa mudahkah menemukan seseorang? Jangan khawatir, takdir itu adil.
Aku yakin adikmu pasti masih ada di dunia ini. Mungkin dia juga telah menjadi murid paling berprestasi di sekte sepertimu, dan bekerja keras sepertimu. Kalian berdua pasti akan bertemu kembali suatu hari nanti. Lin Chen tersenyum. Semoga saja. Mata Sumeng memerah, dan dia menghela napas. Orang yang paling kukhawatirkan sekarang adalah Xiaoman, dan pelaku semua ini adalah si binatang buas yang kejam dan tidak adil, Su Zhengnan. Suatu hari nanti, aku pasti akan mencabik-cabiknya dan merebut kembali keluarga Su. Ya, kami semua percaya padamu, kata Lin Chen dengan penuh makna. Baiklah, ini semua salahku karena membuatmu mengungkit hal-hal sedih. Du Guchong mengangkat cangkirnya dan tersenyum, ayolah. Hari ini adalah hari yang hebat dalam hidup kita, hari di mana segitiga besi kita menjadi saudara angkat. Lupakan semua hal yang tidak menyenangkan dari masa lalu, mari kita bersulang bersama. Bersulang. Lin Chen dan Su Meng saling membenturkan cangkir mereka dan meminumnya hingga habis. Setelah minum, Du Guchong berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Chen, Saudara Lin, ngomong-ngomong, besok adalah pertemuan agung bela diri hewan buas. Ini adalah acara besar yang diadakan setiap 3 tahun sekali di paviliun penjinakan hewan buas kita, dan hadiahnya sangat besar. Aku, saudaramu, sangat optimis tentangmu, tetapi apakah kau sudah menangkap hewan perang yang kuat untuk dibawa pulang? Besok, aku pasti akan memberimu kejutan. Lin Chen tersenyum misterius. Kejutan apa? Kenapa begitu misterius? Tanya Du Guchong dengan tidak sabar. Ini rahasia. Lin Chen tersenyum bangga. Sial, di antara saudara kandung, apa yang bisa dirahasiakan? Hehe, kalau ku beritahu sekarang, itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Sungguh penipuan. Du Guchong merasa cemas dan bertanya sambil tersenyum, lalu, untuk pertemuan besar bela diri binatang besok, seberapa yakin Anda bisa memenangkan kejuaraan? Sekitar 80%, jawab Lin Chen. 80%, kau begitu yakin? Du Guchong memutar matanya dan berkata, Saudaraku, meskipun aku tidak meragukan kekuatanmu, pertemuan agung bela diri hewan buas tidak hanya bersaing berdasarkan kekuatan pribadimu, tetapi juga bergantung pada kerjasama diam-diam antara kau dan hewan perangmu. Terlebih lagi, kau saat ini sedang menjadi pusat perhatian. Siapa di paviliun penjinakan hewan buas yang tidak mengenalmu sekarang? Orang-orang dari aula Xuanhu kita mungkin tidak mempersulitmu, tetapi orang-orang dari aula lain mengincarmu seperti harimau. Kakak Chong benar, kau sedang menjadi pusat perhatian, dan pasti akan banyak orang yang mengincarmu besok. Mudah menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit menangkis panah di tempat gelap. Ingatlah untuk selalu waspada dan berhati-hati, dan jangan meremehkan musuh. Kata Su Meng dengan sungguh-sungguh. Saat air datang, tutupi dengan tanah, saat tentara datang, halangi mereka dengan jenderal. Aku tidak takut pada siapapun, kata Lin Chen dengan santai. Dengan kekuatan Lone Eagle, dia telah melangkah setengah kaki ke ambang batas binatang roh, jadi Lin Chen penuh percaya diri untuk pertemuan agung bela diri binatang besok. Bagian 247. Sebuah aula tertentu. Lord Solitari Tianan duduk dengan hikmat, matanya terpejam dalam perenungan. Ayah, apakah ayah sedang mencari anak ayah? Du Gufei yang masuk, membungkuk, dan memberi hormat dengan penuh hormat. Lord Solitari Tianan perlahan membuka matanya, melambaikan tangannya, dan dengan bunyi, dentang, pedang Cixiao jatuh di kaki Du Gufei yang. Apakah kau mengenali pedang ini? Tanya Lord Solitari Tianan dengan suara berat. Aku mengenalinya, ini memang pedang Cixiao milik anakku, jawab Du Gufei yang lemah. Ayah butuh penjelasan yang masuk akal. Nada suara Lord Solitari Tianan terdengar jelas menebal. Anak ini baru saja melihat War Tiger bersikap arogan dan sombong, berulang kali berbicara tidak sopan dan meremehkan anak ini. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, agar dia menahan diri di masa depan, tidak lebih dari itu, kata Du Gufei yang sambil berkeringat. Tamparan, gelombang. Hembusan angin dari pohon palem menerpa, meninggalkan bekas panas di wajah Du Gufei yang. Bahkan sekarang pun, kau tidak tahu bagaimana bertobat. Seandainya bukan karena Tuan Pedang Tunggal yang melindungi reputasi Aula Xuanhu, kau pasti sudah dihukum berat sejak lama. Tuan Pedang Tunggal akhirnya meledak, meluapkan amarah yang menggelegar. Ayah, tenanglah, anak ini tahu dia salah dan telah mempermalukanmu. Tapi War Tiger dan bajingan Du Guchong itu bersekongkol, sangat arogan dan menghina, anak ini benar-benar tidak bisa menerima ini. Kata Du Gufei yang sambil menggertakkan giginya karena benci. Ayah melihat bahwa kau sengaja iri kepada orang lain yang lebih berbakat darimu dan telah mencuri perhatianmu di Aula Xuanhu. Kata Lord Solitari Tianan dengan suara berat. Du Gufei yang tiba-tiba terdiam. Yang terbang, ayah telah menyaksikanmu tumbuh dewasa. Kau selalu memiliki rasa superioritas yang kuat sejak kecil, kau sombong, kompetitif, dan tidak pernah suka melihat orang lain berhasil. Lord Solitari Tianan meliriknya dan berkata dengan nada dalam, ada surga di luar surga, dan manusia di luar manusia. Di paviliun penjinakan binatang, kau bukanlah yang paling menonjol. Lebih jauh lagi, ada 3 istana dan 5 aula, 9 sekte dan 10.000 gerbang di atas sana. Ada banyak sekali orang di dunia ini yang lebih hebat darimu. Hanya seekor harimau perang telah mengganggu hati bela dirimu. Dengan pandangan yang sempit seperti itu, seberapa jauh bela dirimu dapat berkembang? Iya, terima kasih ayah atas pengajaranmu yang telaten. Anak ini tahu dia salah, Du Gufei yang menahan amarahnya. Iya, mengetahui kesalahan sendiri dan mampu memperbaikinya adalah kebajikan yang besar.
Jangan mengecewakan harapan ayah terhadapmu, Lord Solitary Tianan mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, adapun War Tiger, dia telah menarik perhatian khusus dari ketua pavilion. Mulai sekarang, tidak peduli bagaimana dia memperlakukanmu, ingatlah untuk tidak lagi berkonflik dengannya di pavilion. Bagaimanapun, kalian selalu menjadi kakak senior dan murid, dan harus bersatu dan saling mendukung. Setelah pertemuan agung bela diri binatang berakhir besok, ayah akan melakukan yang terbaik untuk mengupayakan kesempatan bagimu untuk mengikuti pelatihan penaklukan iblis. Jangan mengecewakan ayah. Ya, anak ini mengerti. Dugu Fei yang membungkuk. Baiklah, jika tidak ada pilihan lain, kau bisa mundur dulu dan berlatih dengan tekun. Jika kau berprestasi cukup baik dalam latihan penaklukan iblis dan menonjol, barulah kau berhak untuk memperebutkan 8 tempat di turnamen naga tersembunyi. Kata Lord Solitary Tianan dengan sungguh-sungguh. Ya, anak ini akan bekerja keras dan pasti tidak akan mengecewakan harapan ayah terhadap anak ini. Dugu Fei yang membungkuk dan perlahan meninggalkan aula. Keesokan paginya, matahari bersinar terang, langit cerah tanpa awan, dan ombak biru tampak luas. Aula Xuanhu dan Aula Douhu dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Sangat gembira, pertemuan agung bela diri binatang buas yang diadakan setiap 3 tahun sekali akhirnya tiba. Aku dengar pertemuan agung bela diri binatang ini akan diawasi langsung oleh Master Pavilion Langit Awan. Jika kau bisa memenangkan kejuaraan di pertemuan agung bela diri binatang, itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi dan masa depan yang cerah. Aula Xuanhu kita telah mengalami perubahan besar dalam pertemuan agung bela diri hewan buas ini, terutama harimau perang, yang benar-benar melesat ke puncak peringkat dalam sekejap. Aku benar-benar tidak tahu kejutan sebesar apa yang akan dia berikan di pertemuan agung bela diri hewan buas. Kurasa itu tidak pasti, lagi pula, pertemuan agung bela diri hewan buas tidak hanya menguji kekuatan individu, tetapi juga kerjasama diam-diam dengan hewan perang. Bagi murid asli pavilion penjinakan hewan buas, mereka telah memelihara hewan perang sejak kecil, dan hati mereka terhubung dengan rasa pemahaman diam-diam yang kuat. Jadi dalam hal kemampuan menjinakkan hewan buas, harimau perang mungkin tidak memiliki keunggulan. Benar, awalnya orang yang paling berharap memenangkan kejuaraan kali ini adalah kakak Mo, lagi pula, binatang perangnya telah mencapai tingkat binatang sejati tingkat 8 dan termasuk yang terbaik. Sayangnya, dia ditahan dan didiskualifikasi dari pertemuan besar bela diri binatang. Meskipun kekuatan harimau perang kuat, kemampuan penjinakan binatangnya masih perlu dieksplorasi. Singkatnya, peluang Aula Xuanhu kita untuk menang tidak pasti. Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun kekuatan Lin Chen telah meyakinkan banyak orang, kemampuannya menjinakkan binatang buas dipertanyakan. Dan saat ini juga, Lin Chen dan 10 kontestan terpilih lainnya berdiri tegak dan bangga di barisan depan. Karena Dugu Mo sedang ditahan dan Dugu Yuan sedang menjalani pelatihan, 2 murid terakhir di peringkat 10 besar cukup beruntung mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi. Saat ini, di depan Aula Douhu, Cumo dan manajer lainnya berdiri dengan hikmat. Hosh, hosh, gelombang. Berkas cahaya, melayang di udara, tiba. Itu adalah Lord Solitary Sword dan keempat tetua Aula Xuanhu. Tuan Pedang Kesepian. Semua orang tampak gembira dan ekspresi mereka berseri-seri. Suasana ribut tadi seketika menjadi sunyi. Lord Solitary Sword mengamati para hadirin, pandangannya tertuju pada Lin Chen dan para kontestan lainnya. Ia berkata dengan suara berat, hari ini adalah acara besar 3 tahunan pavilion penjinakan hewan buas kita. Lord tidak meminta Aula Xuanhu kita untuk memenangkan kejuaraan, tetapi hanya berharap agar semua kontestan yang hadir dapat mengerahkan seluruh kemampuan mereka, bersinar terang di pertemuan agung bela diri hewan buas, dan meraih kejayaan bagi Aula Xuanhu kita. Ya, gelombang. Lin Chen dan yang lainnya menjawab dengan lantang, penuh semangat dan percaya diri. Pergilah, menuju ke arena bela diri Dewa Binatang. Seru Lord Solitary Sword dengan lantang. Segera setelah itu, dipimpin oleh Lord Solitary Sword dan keempat tetua, Lord Dugu Yun, murid Aula Xuanhu, berbaris dengan gagah dan perkasa menuju arena bela diri Dewa Binatang. Di antara pegunungan yang menjulang tinggi, megah dan mencapai awan, diselimuti kabut, berdiri sebuah istana besar dan megah, agung dan berwibawa, dikelilingi oleh berbagai patung binatang buas, seperti dewa-dewa penjaga surga, tampak hidup, ganas dan marah, menjaga istana. Istana ini adalah aula utama pavilion penjinakan hewan buas, Aula Dewa Hewan Buas. Di bawah Aula Dewa Binatang, alun-alun yang luas itu dilapisi dengan giok, berkilauan dan berwarna-warni di bawah cahaya matahari terbenam. Saat ini juga, para murid dari 5 aula, dipimpin oleh kepala aula dan tetua masing-masing, melangkah memasuki lapangan Dewa Binatang dengan tertib. Lin Chen melihat sekeliling, hatinya terkejut. Sebagai kekuatan yang hanya kalah dari Sekte Pedang, pavilion penjinak hewan buas memang memiliki aura sekte besar. Melihat tata letak Aula Dewa Hewan Buas, sungguh megah dan luar biasa. Murid dari 5 aula berkumpul, mencapai puluhan ribu. Setiap kelompok menempati area tertentu, pakaian mereka seragam, tersusun rapi, membentuk pemandangan yang unik. Melihat, di tengah lapangan Dewa Binatang, terdapat sebuah panggung tinggi. Di atas panggung tinggi itu, seekor naga raksasa melingkar, sisiknya seperti perak, tampak hidup, dan terpancar kekuatan naga yang tak terlihat, dengan potensi untuk melayang ke langit dan menembus 9 langit, membuat orang-orang berdiri takjub dan tak berani membuat suara.
Di depan Aula Dewa Binatang, terdapat tempat duduk berplatform tinggi untuk para pejabat, yang menghadap ke seluruh lapangan Dewa Binatang. Uset, gelombang. Tiba-tiba, seberkas cahaya, seperti meteor yang melesat melintasi langit, langsung muncul di platform tinggi itu. Ia bertubuh kekar, megah seperti gunung, mengenakan jubah bermotif naga yang berhias, seperti seorang kaisar, memandang ke segala arah, dengan penampilan yang hikmat dan agung. Salam, Ketua Paviliun. Seluruh hadirin membungkuk sebagai tanda penghormatan, sangat penuh rasa hormat. Tidak buruk. Orang yang datang adalah Kepala Paviliun Penjinakan Hewan Buas saat ini, Sima Tianyun, yang mewakili otoritas tertinggi. Sima Tianyun mengangguk dengan berat dan berkata dengan suara dalam, "Silakan, Ketua Aula dan para tetua dari setiap aula, silakan duduk." "Ya, gelombang." Ketua Aula dan para tetua aula membungkuk dan memberi hormat, lalu naik ke tempat duduk yang tinggi. Status Tuan Pedang Tunggal adalah yang kedua, dan dia duduk bersama Sima Tianyun, membuktikan status mulia Tuan Pedang Tunggal di Paviliun Penjinakan Hewan Buas. Setelah para pejabat tinggi dari setiap ruangan duduk di tempat masing-masing, seluruh suasana menjadi sangat hening, dan semua orang memandang podium tinggi itu dengan ekspresi serius. Sima Tianyun berdiri dengan bangga, mengamati hadirin, dan berkata dengan lantang, 3 tahun telah berlalu, dan sudah waktunya untuk acara besar 3 tahunan Paviliun Penjinakan Hewan kita lagi. Sekarang, 5 aula Paviliun Penjinakan Hewan kita penuh dengan talenta, dengan murid-murid di mana-mana, dan berkembang pesat. Tuan sangat senang, pertemuan agung bela diri hewan memiliki sejarah yang panjang, dan saya berharap sesi ini juga dapat berakhir dengan sempurna. Setelah jeda, Sima Tianyun berkata dengan suara berat, dan hadiah untuk pertemuan agung bela diri binatang ini akan sangat berlimpah. Pemenang akan menerima kristal roh bakat. Selain itu, 5 teratas dalam penampilan keseluruhan juga akan memiliki kesempatan untuk memasuki ruang binatang hantu untuk peningkatan. Kristal roh bakat. Para murid yang berpartisipasi dalam 5 aula semuanya merasa gembira dan antusias. Kristal roh bakat ini dapat mengaktifkan bakat binatang perang, terutama binatang perang yang mendekati tingkat binatang roh, dan ada harapan untuk evolusi dan kemajuan ke tingkat binatang roh. Dan Lin Chen juga sangat tertarik dengan kristal roh bakat ini dan bertekad untuk mendapatkannya. Tanpa basa-basi lagi, Sima Tianyun kemudian berkata dengan ekspresi serius, karena kompetisi di pertemuan agung bela diri binatang ini sangat berbeda dari sebelumnya, persyaratan seleksi juga telah dinaikkan. Semua peserta, selain berada di peringkat 10 besar di setiap aula sebagai syarat dasar, binatang perang mereka setidaknya harus di atas binatang sejati tingkat 5. Si binatang buas sejati kelas 5. Semua orang menghela napas. Itu tidak masalah bagi murid yang berada di peringkat teratas, tetapi bagi mereka yang berada di peringkat bawah, binatang perang mereka mungkin tidak mampu mencapai tingkat binatang sejati kelas 5. Jika tidak ada keberatan, semua peserta, silakan lepaskan hewan perang kalian untuk pemeriksaan pendahuluan. Kata Sima Tianyun dengan suara berat. Begitu kata-kata itu terucap, di area yang ditempati oleh setiap aula, cahaya aneh bersinar, dan raungan menggelegar dari berbagai binatang buas bergema. Meraung, gelombang. Raungan naga menggema di seluruh cakrawala awan, mengalahkan banyaknya binatang buas. Seekor binatang raksasa dengan kepala naga dan tubuh elang melayang ke udara. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian bermotif naga dan berambut pirang panjang, dengan sikap angkuh dan agung, duduk di atas binatang raksasa itu, sombong dan memandang rendah kerumunan. Elang naga. Binatang sejati tingkat 8, tubuhnya sebanding dengan naga, tubuh pertempurannya sangat kuat. Di antara binatang elang, tingkatnya bahkan lebih tinggi dari elang iblis berjambul merah milik Lin Chen. Kakak Hao Tian, seperti yang diharapkan, dia luar biasa. Dragon Hawk ini, dia setara dengan setengah naga, terlalu mendominasi. Benar sekali, kakak senior Hao Tian adalah raja peringkat Doulong. Kudengar dia sudah mencapai puncak alam bela diri sejati 7 revolusi, dan seni transformasi naga telah dikembangkan hingga tingkat keempat. Jika bukan karena hadiah kejuaraan pertemuan besar bela diri binatang ini, dia pasti sudah dipromosikan menjadi murid Paviliun Dalam. Dia adalah favorit untuk memenangkan kejuaraan kali ini. Semua orang menghela napas takjub. Pemilik binatang perang naga elang ini adalah sosok tangguh di puncak peringkat Doulong Aula Naga Pertempuran, Sima Hao Tian. Cicit, gelombang. Teriakan tajam, disertai aura yang sangat dingin, seorang pemuda bermata elang dan berhidung mancung, dengan ekspresi arogan, sedikit menantang, menunggangi burung pipit berwarna kristal ke udara. Burung pipit es. Binatang sejati tingkat 7. Meskipun levelnya sedikit lebih rendah daripada elang naga, pipit es lebih unggul dalam atribut, possessing kemampuan atribut es yang sangat kuat. Kakak senior Fei Peng. Burung pipit es milik kakak senior Fei Peng adalah binatang iblis dengan atribut yang sangat kuat. Jika ia bisa mendapatkan kristal roh bakat, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau, dan ia akan naik ke level yang lebih tinggi. Tampaknya kakak senior Fei Peng juga bertekad untuk mendapatkannya. Dalam pertemuan agung bela diri binatang ini, hanya kakak senior Fei Peng yang mampu menandingi kakak senior Hao Tian. Semua orang sangat takjub. Orang ini adalah Lu Fei Peng, tokoh teratas dalam peringkat Douying dari Aula Elang Terbang, yang memiliki kultivasi alam bela diri sejati 6 revolusi. Selain itu, Lu King dari Aula Serigala Besi dan Ma Hao dari Aula Ular Api juga merupakan pesaing kuat untuk kejuaraan, dengan kultivasi yang tangguh yang tidak boleh diremehkan. Hanya Aula Xuanhu,
Karena diskualifikasi pesaing kuat Dugumo, yang kekurangan binatang perang yang kuat yang dapat menekan kerumunan. Bagian 248. Saat ini juga, para murid yang bersaing dari kelima aula semuanya telah memanggil hewan perang mereka. Jelas, masing-masing dari kelima aula memiliki hewan perang yang kuat untuk mempertahankan benteng, tetapi ketika sampai pada aula Xuanhu, suasananya menjadi agak canggung. Meskipun binatang awan terbang milik Duguchong telah mencapai tingkat binatang sejati kelas 6, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, binatang perang aula Xuanhu yang bertahan jauh lebih lemah. Berikutnya adalah binatang sejati kelas 5 milik Du Gulang, serigala perak bertanduk, diikuti oleh kuda berkobar milik Du Gusue, yang keduanya biasa-biasa saja. Lihat, aula Xuanhu tampaknya cukup malu. Kalau bicara soal binatang perang, binatang awan terbang milik Chong Shao tampaknya yang terkuat, agak menggelikan, bukan? Bagaimana mungkin mereka tidak malu? Awalnya, satu-satunya yang bisa menyaingi kakak senior Hao Tian di pertemuan agung bela diri binatang ini adalah singa surgawi milik kakak senior Mo. Sekarang kakak senior Mo sedang ditahan, tanpa binatang perang yang kuat untuk menjaga benteng, akan sulit bagi aula Xuanhu untuk masuk 5 besar kali ini. Kau sebaiknya segera menemui War Tiger. Kemarin dia terlihat cukup gagah, tapi sekarang dia sangat ketakutan sampai-sampai malu untuk memanggil binatang perangnya. Sekalipun dia melakukannya, mungkin binatang itu bahkan belum memenuhi persyaratan binatang sejati tingkat 5, kan? Sebagai raja dari daftar harimau petarung, jika dia didiskualifikasi karena tingkat hewan perangnya tidak sesuai standar, maka dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Tidak semua orang sesempurna itu. Meskipun aku tidak meragukan kekuatan War Tiger, hal pertama yang harus diperiksa sekarang adalah tingkatan War Beast-nya. War Tiger belum lama berada di sini, bukan? Bahkan jika dia telah menjinakkan War Beast, mencapai koordinasi sempurna dengannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Sepertinya War Tiger benar-benar berada dalam situasi yang genting kali ini. Semua orang merasa senang, menunggu untuk melihat Lin Chen mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, ketenaran Lin Chen terlalu besar, sebagai murid aula luar, dia telah menduduki puncak daftar harimau petarung, dan kebanyakan orang merasa tidak seimbang di hati mereka. Solitary Sword dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak pernah meragukan kekuatan Lin Chen, pertemuan agung bela diri hewan buas berkompetisi dalam kemampuan menjinakkan hewan buas. Mengenai aspek ini, mereka benar-benar tidak memahami Lin Chen. Hehe, aku hampir lupa, Lin Chen belum memanggil binatang perang. Dia mungkin belum fokus pada aspek ini, kan? Itu benar-benar menarik. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa bersikap sombong. Dugu Fei yang di antara kerumunan tersenyum bangga. Sekarang, selama dia bisa melihat Lin Chen mempermalukan dirinya sendiri, suasana hatinya akan jauh lebih bahagia. Tertawalah. Biarkan kau tertawa saja, kakakku hanya bersikap tenang. Nanti saat dia memanggil binatang perangnya, aku akan lihat apakah itu akan membuatmu takut setengah mati. Su Meng mendengus sambil tersenyum tersembunyi. Dia sendiri telah menyaksikan binatang perang Lin Chen, elang iblis berjambul merah, yang benar-benar mampu membunuh binatang perang yang ada di sana seketika. Saat ini juga, Du Guchong merasa malu untuk bertahan dan tidak berani bersaing dengan Sima Hao Tian dan yang lainnya. Menunggangi binatang awan terbangnya, dia melayang rendah, melirik Lin Chen dari sudut matanya, dan berkata dengan cemas, "Saudaraku, aku tidak bisa bertahan. Di mana binatang perangmu? Bukankah kau bilang akan memberiku kejutan? Jika kau tidak segera bertindak, aula Xuanhu kita benar-benar akan kehilangan muka." Tidak jauh dari situ, Du Gusue juga diam-diam mengamati Lin Chen, sambil berpikir dalam hati, bukankah dia sudah menjinakkan elang iblis berjambul merah? Mungkinkah ada sesuatu yang salah? Lin Chen terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan pasrah, sepertinya aku masih tidak bisa menyembunyikannya. Seandainya aku tahu akan ada pemeriksaan pendahuluan, aku pasti sudah menjinakkan binatang perang lain sebagai cadangan. Ini hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Senapan itu mengenai burung yang menjulurkan kepalanya. Keberadaan Lin Chen saat ini sudah menjadi ancaman dan dengan mudah menjadi sasaran semua orang. Sekarang, karena inspeksi diperlukan sebelum kompetisi, Lin Chen tidak mungkin menyembunyikan apapun. Langsung, Lin Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan cahaya aneh pun terpancar. Akan segera keluar. Jenis binatang perang apa yang bisa dipanggil oleh harimau perang ini? Lihatlah dia ragu-ragu. Dia mungkin tidak bisa memanggil binatang perang yang sangat kuat. Itu mungkin bahkan bukan binatang sejati tingkat 5. Semua mata di arena tertuju pada Lin Chen. Bagaimanapun, Lin Chen saat ini terlalu menonjol, terutama setelah pertarungan dengan Dugu Mo kemarin. Sangat sedikit orang di paviliun penjinakan hewan buas yang tidak mengenal Lin Chen, dan sulit untuk tidak diperhatikan secara khusus. Bahkan para pesaing favorit seperti Sima Hao Tian dan Lu Fei Peng pun menatap Lin Chen dengan rasa ingin tahu. Cicit, gelombang. Teriakan melengking yang sangat keras bergema, dan hembusan angin kencang yang tak terlihat menerpa. Tiba-tiba, seekor elang besar, dengan aura seorang raja, melayang ke langit diiringi kekuatan buas yang menggelegar. Dengan bangga ia mengangkat kepalanya, seolah mengenakan mahkota, dan berputar-putar di langit sendirian, memandang rendah binatang-binatang lainnya. Lin Chen tampak agung dan luar biasa, dengan pembawaan yang megah dan semangat yang tinggi, seperti raja sejak lahir. Ia duduk di punggung elang tunggal dengan ekspresi tegas dan rambut yang berkibar, seperti jenderal ilahi yang memimpin jutaan pasukan, memandang rendah para pahlawan.
Dan para binatang iblis di sekitarnya, merasakan aura kerajaan yang kuat yang terpancar dari elang tunggal, seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh. Beberapa binatang perang tingkat rendah bahkan gemetar ketakutan. Yaitu, elang iblis berjambul merah. Dari segi tingkatan, meskipun elang iblis berjambul merah sedikit lebih rendah daripada elang naga, saya rasa elang iblis berjambul merah ini seharusnya sudah mencapai kematangan sempurna dan berada di ambang evolusi, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin aura buasnya begitu menakutkan? Semua orang sangat terkejut dan kecewa, merasakan kekalahan yang mendalam. Lin Chen mencapai puncak daftar dalam waktu 1 bulan saja sudah cukup menjengkelkan, mereka tidak menyangka binatang perang yang dipanggilnya begitu tangguh. Sima Haotian dan Lu Fei Peng, yang awalnya tidak menganggap serius Lin Chen, merasakan tekanan setelah melihat Lin Chen memanggil elang tunggal, dan ekspresi mereka langsung menjadi muram. Kemudian keduanya saling memandang, memahami niat masing-masing, dan diam-diam menganggap Lin Chen sebagai lawan yang tangguh. Bukan hanya Sima Haotian dan yang lainnya, tetapi juga para kontestan dari setiap aula yang berhak memenangkan kejuaraan mungkin akan bergabung untuk menekan Lin Chen terlebih dahulu. Ini, bagaimana mungkin? Dugu Fei yang terksenjing. Awalnya ia ingin melihat Lin Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi ia tidak menyangka Lin Chen akan sekali lagi menguasai seluruh arena. Melihat Lin Chen yang agung dan berwibawa di hadapannya, Dugu Fei yang merasa seperti ditampar keras, wajahnya memerah. Aku tahu pria ini tidak sesederhana itu. Dugu Sue diam-diam bersukacita, jantungnya berdebar kencang saat menatap Lin Chen yang tampan dan gagah. Hehe, kalian semua kecewa. Siapa bilang kakakku sehebat ini? Su Meng adalah orang yang paling gembira di seluruh arena. Dan yang paling terstimulasi adalah Dugu Chong. Setelah terdiam cukup lama, ia tertawa terbahak-bahak, haha. Kakak, ini bukan kejutan, ini terlalu menakutkan, jantung kecilku hampir copot. Apakah kakak harus sehebat ini? Hehe, karena kakak Chong sangat menghargai saya, bagaimana mungkin saya mengecewakan Anda? Kata Lin Chen sambil tersenyum. Haha, nanti, aku dan kakakku akan melawan semua lawan bersama-sama. Biarkan mereka merasakan kekuatan tim segitiga besi kita yang tangguh. Dugu Chong tertawa gembira, ekspresinya sangat bersemangat dan kepercayaan dirinya melambung tinggi. Elang iblis berjambul merah. Aura buasnya begitu kuat, hampir seperti hewan roh, kan? Senyum merekah di wajah agung pedang tunggal. Jika Lin Chen bisa memenangkan kristal roh bakat, dia mungkin bisa mendapatkan hewan roh untuk melindunginya, dan kekuatan keseluruhannya kemudian akan dianggap telah memasuki alam lingu. War Tiger belum lama berada di sini. Sehebat apapun bakatnya, mustahil baginya untuk menguasai seni pemanggilan dengan sempurna seperti itu, kan? Kurasa pasti ada pejabat tinggi di Aula Xuanhu yang diam-diam berbuat curang. Kalau tidak, dengan kekuatan harimau perang, bagaimana mungkin dia bisa menjinakkan binatang perang dengan kekuatan tempur sekuat itu dalam waktu sesingkat itu? Inti dari penjinakan binatang buas adalah koneksi spiritual. Jika bukan binatang perang yang dibesarkan sejak kecil, sulit untuk mencapai pemahaman diam-diam yang sempurna tanpa waktu kultivasi beberapa tahun. Meskipun harimau perang terlihat sangat gagah sekarang, saya berani mengatakan bahwa harimau perang pasti akan kesulitan mengendalikan elang iblis berjambul merah secara fleksibel dan bebas. Kerumunan orang terus berdiskusi, masih tidak yakin, tetapi sebagian besar hanyalah rasa iri. Lin Chen langsung mengabaikan mereka, ekspresinya tenang. Dia tidak menjinakkan elang tunggal dengan menaklukkannya menggunakan kekuatan kasar, tetapi dengan terhubung dengan hatinya. Baginya, elang tunggal adalah seorang teman yang telah berbagi hidup dan mati dengannya. Koneksi spiritual. Hubungan antara Lin Chen dan elang tunggal telah melampaui level ini. Dia adalah elang tunggal, dan elang tunggal adalah dirinya, mereka tak terpisahkan. Dalam hal kemampuan menjinakkan binatang buas, Lin Chen berani mengatakan bahwa tidak ada kontestan lain yang hadir yang dapat menandinginya. Lumayan, sepertinya semua orang sangat percaya diri dengan pertemuan agung bela diri binatang ini. Namun, beberapa peserta yang hadir mungkin harus meninggalkan arena dengan penyesalan. Sima Tianyun berkata dengan suara berat, sambil mengamati kerumunan. Sekilas sudah jelas siapa saja yang belum mencapai tingkat binatang sejati kelas 5. Kemudian, setelah pemeriksaan singkat, 2 hingga 4 orang dari masing-masing 5 aula dengan berat hati meninggalkan arena. Sima Tianyun mewakili otoritas tertinggi, dan tidak seorang pun yang hadir berani membangkang. Selesai. Sima Tianyun berkata dengan suara lantang, baiklah, aku sudah membuat kalian menunggu. Hanya ada satu juara di pertemuan agung bela diri binatang ini, tetapi metode kompetisinya telah berubah. Dengan begitu, Sima Tianyun membentuk segel tangan, dan kekuatan Xuan yang dahsyat menyebar keluar, menyebabkan seluruh ruang arena bela diri dewa binatang bergetar. Seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat sedang menyingkirkan kehampaan, merobek hamparan kekacauan. Tiba-tiba, sebuah celah besar muncul di kehampaan, menampakkan dunia yang kacau dan tak dikenal di dalamnya. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat secara kacau, dengan ganas dan tanpa ampun menghancurkan seluruh ruang angkasa. Namun, di ruang kacau yang dipenuhi petir dahsyat ini, sebuah puncak batu berdiri megah. Petir-petir saling bersilangan di puncak batu seperti naga, dan cahaya guntur yang menyilaukan menyambar puncak tersebut. Semuanya, yang kalian lihat di hadapan kalian adalah ruang petir gila yang diciptakan oleh Tuan menggunakan formasi spiritual leluhur paviliun penjinakan binatangku. Sima Tianyun melantunkan mantra dengan suara berat, dan aturan kompetisi ini sangat sederhana, lewati ilusi petir dan capai puncak petir.
Selama kalian mendapatkan mutiara roh petir, kalian akan menjadi pemenang utama. Tentu saja, mereka yang gagal mendapatkan mutiara roh petir juga akan diberi peringkat, dan 5 teratas akan mendapatkan kesempatan untuk berlatih di ruang binatang hantu. Setelah jeda, Sima Tianyun menambahkan, tentu saja, untuk meningkatkan daya saing kompetisi, kalian boleh saling mengganggu, tetapi selama kompetisi, kalian tidak diperbolehkan menggunakan senjata perang atau jimat spiritual apapun. Selain itu, selama perjalanan ke puncak petir, baik kalian maupun hewan perang kalian, tidak boleh terkena petir surgawi lebih dari 3 kali, jika tidak, kalian akan otomatis tersingkir. Mendengar ini, semua orang tersentak. Ruang petir gila ini dipenuhi dengan petir yang saling bersilangan, lebat seperti hujan. Menghadapi gangguan lawan sekaligus harus menghindari serangan petir sungguh sulit. Gangguan. Sima Haotian dan Lu Feipeng saling bertukar senyum, tatapan mata mereka berkomunikasi tanpa kata. Kemudian mereka berdua secara diam-diam melirik Lin Chen bersamaan. Tak perlu dikatakan, Lin Chen tidak akan merasa nyaman setelah memasuki ruang petir gila. Segera setelah itu, Sima Tianyun berkata dengan jelas, baiklah, jika tidak ada keberatan, semua orang dapat memasuki ruang petir gila secara berurutan. Demi keadilan kompetisi, kalian akan memasuki area teraman terlebih dahulu. Kompetisi akan resmi dimulai ketika Tuan memberi perintah. Mendengar ini, para murid yang bersaing dari 5 aula, masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri, memasuki ruang guntur gila secara berurutan. Bagian 249. Awan gelap berkumpul, guntur bergemuruh, seperti kesengsaraan surgawi. Bum bum bum, gelombang. Guntur yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan naga dan ular piton, sepanjang ribuan kaki, menggelegar menembus langit, lebat seperti hujan, terang seperti siang hari, menyilaukan. Dengan postur yang ganas dan penuh amarah, ia tanpa ampun dan buas menghancurkan seluruh ruang angkasa. Dentuman guntur yang mengguncang bumi itu langsung membuat pikiran semua orang bergetar, seolah-olah takut akan kekuatan surgawi, ekspresi mereka ngeri. Terutama puncak guntur, yang berjarak setidaknya 30 hingga 40 mil, terus-menerus dihantam oleh guntur di langit, terjalin seperti jaring. Sama sekali tidak mudah untuk mencapai puncak guntur dengan aman. Beberapa murid yang penakut bahkan begitu takut dengan kekuatan surgawi ini sehingga mereka telah memutuskan untuk mundur dalam hati mereka. Semua kontestan saat ini berdiri di atas platform yang luas, dikelilingi oleh lapisan pelindung yang tipis. Melihat sambaran petir yang dahsyat dan mendominasi menghantam lapisan pelindung tersebut dengan keras, menyebabkan riak, mau tak mau membuat orang merasa merinding. Coba bayangkan, petir ini pasti nyata. Jika menyambar seseorang, kita tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya. Hehe, ini benar-benar menyenangkan. Dugu Chong tampak sangat gembira, semangat bertarungnya melambung tinggi. Ini menyenangkan. Lin Chen sebenarnya bermaksud sesuatu yang lain. Dia melihat Sima Haotian dan para ahli top dari 5 aula sudah menatapnya seperti harimau yang mengincar mangsanya, mungkin berencana untuk mengeroyoknya terlebih dahulu. Saat ini juga, di luar arena bela diri Dewa Binatang, pemandangan di dalam ruang petir gila dapat terlihat dengan jelas. Saat ini juga, Sima Tianyun menyalurkan kekuatannya, dan suaranya yang agung bergema di ruang petir gila seperti dewa, semuanya. Beberapa dari kalian mungkin mempertanyakan keadilan kompetisi ini. Lagi pula, beberapa orang pasti berpikir bahwa binatang perang terbang akan membawa keuntungan besar. Maka pemikiran kalian salah. Untuk memastikan keadilan kompetisi, Tuan telah memodifikasi ruang petir gila. Di ruang tempat kalian berada, petir akan menjadi lebih padat seiring ketinggian, dan kemungkinan terkena petir akan lebih besar. Selain itu, seiring perubahan ketinggian ruang, tekanan udara juga akan meningkat drastis. Jadi, secara relatif, bepergian di darat lebih aman. Memang, saat melihat sekeliling, seiring bertambahnya ketinggian, jalinan pepohonan Thunder menjadi semakin rapat. Dengan cara ini, keunggulan makhluk terbang sangat melemah dan terbatas, yang dapat dianggap relatif adil. Lin Chen juga mengamati lingkungan sekitarnya dengan cermat. Dengan kekuatan dan kecepatan Lone Eagle, dia pasti bisa dengan cepat mendapatkan keuntungan. Tetapi Lin Chen sudah pernah menderita sebelumnya. Selama kompetisi pohon abadi ke surga, Solitary Sword diam-diam telah melakukan kecurangan. Siapa yang tahu jika Sima Tianyun juga sengaja meningkatkan kesulitan untuknya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Lin Chen memutuskan untuk mundur selangkah terlebih dahulu, dan berbisik kepada Kakak Chong. Kurasa kali ini aku yang menjadi target. Orang-orang dari Aula Naga Pertempuran dan Aula Elang Terbang pasti akan bekerja sama untuk menghadapiku terlebih dahulu. Untuk berjaga-jaga, kau pergi duluan nanti, dan aku akan menyusul dari belakang. Jika situasinya berubah nanti, aku juga akan bersiap. Baik, kakak tidak akan menahanmu, hati-hati saja. Dugu Chong mengangguk diam-diam. Yang lain tidak tahu, tetapi Sima Haotian dan Lu Feipeng telah menatap Lin Chen sejak mereka masuk. Dugu Sue lebih terus terang. Ia mendekati Lin Chen, wajah cantiknya sedikit memerah, dan berbisik, harimau perang, hati-hati. Aku lihat orang-orang dari aula lain sudah menganggapmu sebagai duri dalam daging mereka. Mereka pasti akan bekerja sama untuk menghadapimu terlebih dahulu. Terima kasih, kamu juga, hati-hati. Lin Chen tersenyum tipis. Mereka datang, sebentar lagi akan dimulai. Aku sangat gugup sekarang. Menurutmu siapa yang akan menjadi pemenang akhir dari pertemuan agung bela diri binatang ini? Sulit untuk mengatakannya, setiap aula memiliki pemimpin yang kuat yang memimpin mereka, kekuatannya seimbang.
Tetapi jika kita berbicara tentang kekuatan keseluruhan, Aula Naga Pertempuran memiliki peluang lebih besar untuk menang. Meskipun harimau perang dari Aula Xuanhu kuat, kemampuan penjinakan binatangnya masih perlu diuji. Terlebih lagi, harimau perang saat ini sedang menjadi sorotan dan merupakan satu-satunya murid non-lokal yang melesat ke puncak peringkat, jadi dia pasti akan menjadi target semua orang. Jika kita berbicara tentang yang paling kecil kemungkinannya untuk menang, itu pasti harimau perang. Aku juga berpikir begitu. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan hancur diterpa angin. Siapa yang menyuruh War Tiger untuk begitu menonjol akhir-akhir ini? Kerumunan orang riuh dengan diskusi, sebagian besar mendukung Aula Naga Pertempuran. Meskipun Lin Chen kuat, pada dasarnya tidak ada yang berharap Lin Chen akan memenangkan kejuaraan, termasuk Aula Xuanhu sendiri, yang tidak ingin pemenangnya adalah Lin Chen. Saat ini juga, semua peserta sudah siap, hewan perang mereka berada di bawah mereka, bersemangat untuk bergerak, siap untuk melompat keluar. Setelah keheningan yang panjang, Sima Tianyun membuat segel tangan dan berteriak dengan suara lantang, kompetisi dimulai. Begitu kata-kata itu terucap, lapisan pelindung itu langsung menghilang, dan ribuan petir kemudian menghantam dengan ganas. Serang, gelombang. Dengan Sima Haotian dan Lu Feipeng memimpin, mereka segera menunggangi hewan perang mereka dan bergegas keluar dari platform tinggi, diikuti dari dekat oleh murid dari setiap aula. Namun, masih ada dua murid yang bereaksi lebih lambat. Bahkan sebelum mereka melangkah turun dari platform tinggi, mereka dihantam oleh petir, berteriak kesakitan. Mereka terkena petir langsung 3 kali, otomatis dinyatakan kalah, dan ditarik paksa keluar dari ruang petir gila, merasa sangat tertekan. Hosh, hosh, gelombang. Garis-garis bayangan yang mengalir berhamburan di tengah guntur yang mengamuk. Meskipun Sima Haotian dan yang lainnya kuat, mereka tidak berani terlalu jauh ke udara, melainkan menunggangi hewan perang mereka dan terbang dekat dengan tanah. Melihatnya, Sima Haotian dan Lu Feipeng berada di barisan terdepan, jauh di depan, diikuti oleh Lu Qing, Raja Peringkat Doulang dari Aula Serigala Besi, yang menunggangi serigala terbang bersayap besi, dan Mahao, Raja Peringkat Dousi dari Aula Ular Api, yang menunggangi naga banjir langit terbang. Keempatnya tidak berjauhan. Di belakang keempatnya terdapat Du Guchong dan murid-murid lain yang memiliki peringkat tinggi di setiap aula. Mereka saling mengejar, saling menjaga, dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Gelombang pertama lari cepat itu masih berlangsung harmonis, dan mereka tidak saling mengganggu. Adapun Lin Chen, yang mengejutkan, ia tertinggal. Lihat, bukankah itu War Tiger, mengapa dia tertinggal di belakang? Lelucon, dia sekarang jadi duri dalam daging di setiap aula, berani-beraninya dia menerobos masuk. Dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa bersembunyi sampai akhir, kecuali War Tiger menyerah untuk memenangkan kejuaraan. Semua orang menyaksikan dengan tegang, melihat para peserta menunggangi binatang perang, melaju menembus guntur yang mengamuk di langit, seolah-olah mereka sendiri berada di sana, merasakan bahaya dan berkeringat gugup. Di atas platform tinggi, para pejabat tinggi menyaksikan adegan di ruang guntur gila dengan wajah tenang dan penuh minat. Bum bum bum, gelombang. Puluhan juta guntur meraung dan mengamuk, seperti hujan deras, dengan deru yang memekakkan telinga, terasa seolah-olah akan menghancurkan ruang angkasa, terjalin secara horizontal dan menyapu ruang angkasa dengan dahsyat. Baru sekitar 5 atau 6 mil jauhnya, beberapa teriakan dan raungan binatang buas mulai terdengar. Beberapa peserta, yang tidak sempat menghindar, sayangnya tertabrak. Namun dengan 3 kesempatan, untuk sementara waktu tidak ada yang tersingkir dari Crazy Thunder Space. Saat ini juga, Sima Haotian dan Lu Feipeng, satu di depan dan satu di belakang, hanya berjarak beberapa kaki. Saudara Haotian, Lu Feipeng melirik ke belakang dengan santai, hampir tidak melihat sosok Lin Chen, lalu berteriak, pria bernama harimau perang ini sangat licik sekarang, sengaja menghindari kita. Sepertinya dia ingin menunggu kita bertarung satu sama lain terlebih dahulu, sehingga dia bisa memanfaatkan kekacauan dan menuai keuntungan. Apa rencanamu? Dia benar-benar sedang bermimpi. Bahkan jika kita tidak bisa menghadapinya sekarang, menurutmu orang-orang dari aula lain akan membiarkannya begitu nyaman? Kurasa tidak ada seorang pun dari aula Xuanhu mereka yang mendukungnya. Sima Haotian berkata dengan nada meremehkan, kau dan aku harus segera memperlebar jarak. Ketika kita sampai di puncak guntur, kurasa si harimau perang itu tidak akan bisa mengejar kita meskipun dia mau. Kemudian kau dan aku akan bertarung secara adil. Itulah yang kupikirkan. Lu Feipeng tertawa. Du Guchong berlari di belakang, jauh di belakang, dan dengan marah menepuk binatang awan terbang di bawahnya, berteriak, awan kecil. Dorong lebih keras. Jangan biarkan bajingan-bajingan itu terlalu jauh di depan. Meraung, gelombang. Monster awan terbang itu meraung, kecepatannya meningkat, terbang dekat dengan tanah, dengan terampil menghindar dan mengelak dari serangan petir. Du Guxue menunggangi kuda api merah, gagah berani dan pemberani, dengan sikap seorang pahlawan wanita yang tak kalah hebatnya dari laki-laki. Ia berlari di tanah dengan kecepatan tinggi, menghindari sambaran petir, tanpa terkena sehelai daun pun. Sesekali, Du Guxue menoleh ke belakang menatap Lin Chen dengan cemas. Cicit, gelombang-gelombang. Elang tunggal itu menjerit, tubuhnya seperti kilat, melesat secepat angin, bergerak seperti awan dan air yang mengalir di tengah guntur yang mengamuk di langit, sama sekali tidak terluka. Namun, karena berada di belakang binatang buas lainnya, ia, dengan angkuh, menunjukkan ketidakpuasannya kepada Lin Chen.
Jangan khawatir, Eagle, belum waktunya untuk berlari kencang, tunggu sebentar lagi. Lin Chen menghiburnya. Baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba, meraung, meraung, gelombang. Raungan binatang buas terdengar. Beberapa murid di barisan depan, menunggangi binatang perang mereka, melepaskan jurus bela diri dan bersama-sama menyerbu ke arah Lin Chen. Jelas sekali, para murid ini tidak memiliki kultivasi yang tinggi, dan hewan perang mereka biasa-biasa saja. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk menang, mereka memilih untuk mengorbankan diri dan bersama-sama menyerang Lin Chen. Ekspresi Lin Chen berubah dingin. Dia tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya kurang dari 10 mil jauhnya. Dasar sampah, kau berani-beraninya bersikap lancang padaku. Amarah Lin Chen pun meledak. Lone Eagle sudah merasa tertekan. Melihat beberapa murid bergegas ke arahnya dengan hewan perang mereka, tiba-tiba muncul embusan angin kencang, berbentuk seperti pelangi, yang tampaknya bahkan lebih cepat dan mendominasi daripada guntur dan kilat, menerobos langsung. Uset, gelombang. Seberkas cahaya yang dahsyat, tajam dan langsung, menyapu mereka. Para murid itu segera merasakan ada yang tidak beres, wajah mereka menunjukkan rasa takut. Bahkan sebelum mereka menyentuh Lin Chen atau bayangan mereka, mereka terlempar oleh kekuatan yang tajam. Raungan, raungan, raungan. Gelombang. Raungan binatang buas saling berbenturan, dan binatang perang di bawah mereka juga terlempar dengan keras dan terpental. Kemudian, petir menyambar secara horizontal. Sebelum para murid itu sempat bereaksi, baik manusia maupun binatang disambar, berguling-guling di tanah akibat gempuran petir, menjerit kesakitan, dan semuanya musnah, lenyap begitu saja. Sangat kuat. Hanya dengan menunjukkan gerakan ini, War Tiger memiliki modal untuk memenangkan kejuaraan. Sungguh tak bisa dipercaya. Kupikir karena War Tiger baru saja bergabung, dia belum sepenuhnya menguasai seni pemanggilan dan akan kesulitan mengendalikan War Beast. Tapi melihatnya sekarang, War Tiger dan War Beast-nya bekerja sama dengan sangat baik. Bakat ini terlalu menakutkan. Semua orang dipenuhi kekaguman. Lin Chen baru saja menunjukkan kemampuannya, tetapi dia sudah menerima pujian yang sangat tinggi. Sima Haotian dan yang lainnya terus memperhatikan Lin Chen. Merasakan keributan di belakang mereka, mereka sangat terkejut melihat Lin Chen menunjukkan kekuatan ilahinya dan dengan mudah menyingkirkan beberapa kontestan. Seperti yang diharapkan, dia memang sesuai dengan reputasinya. Sepertinya si harimau perang ini memang orang yang sulit ditaklukkan, kata Lu Feipeng dengan suara berat. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dia tidak akan sombong selamanya. Sima Haotian tampak meremehkan. Setidaknya dalam situasi saat ini, Lin Chen belum cukup menjadi ancaman bagi mereka. Melihat bahwa seseorang telah menyerang saudaranya begitu cepat, Du Guchong berkata dengan marah, orang-orang hina ini benar-benar bajingan. Karena kalian tidak mau membuat saudaraku nyaman, aku juga tidak akan membuat kalian merasa nyaman. Ya, Du Guchong terkenal di paviliun penjinakan hewan buas, dan dia bukanlah orang yang jujur. Bagian 250. Bum bum bum, gelombang. Guntur bergemuruh seperti binatang purba, hujan deras yang tak henti-henti. Kilat ungu berjalin di langit seperti jaring. Rasanya setiap inci ruang dipenuhi guntur, merobek logam dan batu, mengamuk liar, dan menghancurkan segalanya. Di tengah deru guntur yang dahsyat, para murid dari 5 aula, masing-masing menunggangi hewan perang mereka, bergegas dan menghindar, semuanya menuju ke arah yang sama, menuju puncak guntur. Sima Haotian dan Lu Feipeng masih memimpin rombongan, jauh di depan, melampaui yang lain hampir 5 atau 6 mil. Di belakang mereka ada Lu Qing dan Ma Hao. Karena tahu mereka tidak bisa mengejar, mereka tetap di tempat, mempertahankan posisi mereka dan menunggu kesempatan. Adapun Lin Chen, ia tetap tenang di belakang, tanpa terburu-buru. Lagi pula, mencapai puncak guntur pada akhirnya tidak akan mudah. Lin Chen tidak berencana untuk bergegas maju dan menjadi sasaran Sima Haotian dan yang lainnya secepat itu. Lin Chen mungkin bisa bertahan, tetapi Sima Haotian dan yang lainnya mungkin tidak akan mampu. Lagi pula, hanya ada satu juara sejati. Jika Sima Haotian dan Lu Feipeng berhasil mencapai puncak petir sementara Lin Chen belum menyusul, maka Sima Haotian dan Lu Feipeng pasti akan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun Du Guchong merasa tidak senang ketika melihat Lin Chen diprovokasi. Ia berkata dengan marah, kalian sekelompok bajingan hina dan tak tahu malu. Karena kalian sangat suka bermain, maka Tuan Muda akan bermain dengan kalian sampai akhir. Selesai bicara. Du Guchong menunggangi binatang awan terbangnya, tiba-tiba berbalik, melesat dan menghindar di sepanjang jalan, menghindari serangan petir. Dengan momentum yang mengesankan, dia langsung menyerbu ke arah belakang kerumunan. Flying Tiger meraung. Du Guchong menerobos kerumunan yang berlari, dengan marah melayangkan pukulan, melepaskan lebih dari 20 jurus Flying Tiger secara beruntun, dan dengan tanpa ampun menerjang maju. Melihat ini, wajah semua orang berubah drastis. Petir sudah begitu lebat, membuat pergerakan sulit dan setiap langkah terasa berat. Sedikit saja kelengahan akan mengakibatkan tersambar petir. Du Guchong tiba-tiba melancarkan serangan mendadak kepada mereka sungguh keterlaluan. Dor, gelombang. Dua murid dari aula elang terbang tidak sempat menghindar dan langsung terkena serangan, bertabrakan langsung dengan harimau terbang. Meskipun wujud harimau hancur berkeping-keping, tubuh mereka dan hewan perang mereka sangat terpengaruh. Karena tidak siap, mereka terkena 1 atau 2 serangan petir. Haha, seru bukan? Kalau seru, ayo kita lanjutkan.
Dugu Chong tertawa bangga, menunggangi binatang awan terbangnya, terbang cepat di udara, bergerak di antara kerumunan. Pukulan demi pukulan, seperti melempar bom, gelombang kekuatan harimau terbang menyerang dengan ganas. Dor, gelombang. Dengan rentetan ledakan, semua orang sangat kesal. Mereka menggunakan teknik tinju masing-masing untuk menangkis atau menghindari serangan Dugu Chong dan petir. Dugu Chong, kami tidak saling mengganggu. Kami sama sekali tidak menyentuh saudaramu. Kenapa kau membuat masalah untuk kami? Bajingan, Dugu Chong. Dasar bajingan. Sangat menjengkelkan. Ayo kita bekerja sama dan hadapi bajingan ini dulu. Kecuali dari Aula Xuanhu, para murid dari 4 aula lainnya mengumpat dengan keras. Haha, aku bajingan. Dan bukankah peraturan dengan jelas menyatakan bahwa kita boleh saling mengganggu? Tuan muda sedang merasa sangat menganggur sekarang, dan aku sangat senang bermain-main denganmu. Memangnya kenapa? Kalau kau berani, ayo gigit aku. Dugu Chong tertawa bangga. Meraung, gelombang. Binatang awan terbang itu meraung, selaras dengan tuannya. Memikirkan untuk mengikuti tuan yang begitu bejat, bagaimana mungkin binatang awan terbang ini bisa lebih mulia? Gelombang. Bayangan berkelebat, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Dugu Chong melayangkan pukulan demi pukulan, terus-menerus melepaskan kekuatan harimau terbang, mengganggu murid-murid dari keempat aula dengan segala cara yang mungkin. Dia sangat menikmati momen itu, membuat murid-murid dari keempat aula menggertakkan gigi karena benci, namun mereka tak berdaya. Mereka sudah harus menghindari serangan petir yang lebat, bergerak dengan hati-hati dan susah payah, karena sedikit kecerobohan akan mengakibatkan tersambar petir. Sekarang, di bawah gangguan Dugu Chong, para murid dari 4 aula di belakang mengeluh dengan getir, dengan kutukan memenuhi udara. Gelombang. Dengan teriakan kaget, di bawah kerjasama diam-diam Dugu Chong dan binatang awan terbang, serta serangan ganas mereka yang terus-menerus, beberapa murid lagi sayangnya tersambar petir dan secara otomatis dikeluarkan dari ruang petir gila. Kakak Chong gelombang, Lin Chen terdiam. Sebenarnya, dia sama sekali tidak menganggap penting kelompok orang ini. Selama mereka tidak secara aktif memprovokasinya, dia terlalu malas untuk mempedulikan mereka. Nah, itu bagus. Dugu Chong telah berkonflik dengan murid-murid dari 4 aula. Chong Shao masih tetap bajingan. Dia memang bajingan, tapi Chong Shao sebenarnya cukup jujur karena rela melepaskan kesempatan untuk berkompetisi demi saudaranya. Benar sekali, melihat Chong Shao rela berkorban demi saudaranya, aku tiba-tiba merasa ada beberapa aspek dari Chong Shao yang patut dipuji. Terus terang saja, dia bajingan yang hina dan tak tahu malu, apakah dia pantas mendapat pujian seperti itu darimu? Di arena bela diri Dewa Binatang, melihat Dugu Chong yang membuat kekacauan di dalam formasi, sebagian orang merasa geli dan tertawa, sementara yang lain mengumpat. Hanya Tyrant Tiger yang tak bisa berhenti tersenyum, haha. Kakak Chong benar-benar hebat, sayang sekali segitiga besi tidak merindukanku. Setelah pertemuan agung bela diri binatang selesai, aku pasti akan berlatih dengan tekun dan tidak akan pernah menghambatmu. Dan para murid Aula Xuanhu lainnya yang berpartisipasi diam-diam merasa gembira. Dengan Dugu Chong menahan bagian belakang, mereka benar-benar tidak terhalang, menunggangi hewan perang mereka dan menghindari gelombang guntur yang mengamuk. Di platform yang tinggi, kecuali Aula Xuanhu, para ketua aula dari 4 aula lainnya tidak senang. Tetapi aturan tetap aturan. Selama mereka tidak melanggar aturan atau mengambil nyawa, mereka dapat berkompetisi berdasarkan kekuatan mereka di ruang petir gila. Boom! Gelombang. Gelombang bombardir dahsyat lainnya datang, menyerbu lurus ke depan. Para murid dari keempat aula takut tersambar petir dan tidak berniat untuk melawan, mereka melarikan diri dengan panik, mengumpat sambil berlari. Dugu Chong, menunggangi binatang awan terbang, tampak perkasa dan mendominasi, tertawa terbahak-bahak, haha. Kakak harimau petarung, aku akan membuat mereka sibuk di sini. Kau saja yang maju, mendapatkan mutiara roh petir saja sudah cukup. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum getir. Awalnya dia tidak memperhatikan tokoh-tokoh kecil itu, tetapi tindakan Dugu Chong sangat menyentuhnya. Kemudian dia berkata kepada Lone Eagle, "Elang, karena kita bersaudara, kita tidak bisa membiarkan saudara kita sendirian. Ayo kita bantu kakak Chong." Cicit, gelombang. Lone Eagle menjerit kegirangan, karena sudah lama tidak sabar. Uset, gelombang. Sosok Lone Eagle bagaikan kilat, seperti burung petrel yang terbang menerobos badai. Indra-indranya tajam, gerakannya bebas, langkah kakinya lincah, melesat dan menghindar, muncul dan menghilang, melayang dan ragu-ragu, dengan mudah bergerak menembus gelombang guntur tanpa sehelai daun pun menyentuhnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang kuat, membawa angin yang dahsyat dan tak tertandingi, menerobos langsung ke arah kerumunan yang berlari, diikuti oleh kilatan-kilatan Flying Tiger yang perkasa dan mendominasi, menyerbu maju seperti guntur. Bang bang bang, gelombang. Ledakan bertubi-tubi dan pusaran udara. Lin Chen dan Lone Eagle bergabung, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Kemanapun mereka pergi, pasir dan batu beterbangan, dan manusia serta binatang menjerit dan terlempar. Bagaimana mereka bisa menahan serangan Lin Chen dan para sahabatnya? Harimau perang, ini harimau perang. Harimau perang, bajingan keparat. Tidak, gelombang. Para murid dari 4 aula mengutuk satu demi satu. Aliansi kuat Lin Chen dan Lone Eagle benar-benar tak terkalahkan. Satu persatu, mereka terlempar, lalu petir dahsyat menyambar mereka, langsung menyingkirkan mereka dari kompetisi, dan mereka lenyap seketika.
Saudara Chong, Lin Chen, yang menunggangi Lone Eagle, melesat mendekat. Saudara harimau pertempuran, Dugu Chong terkejut dan segera berkata, kau tidak perlu mengkhawatirkanku di sini. Aku akan menyibukkan mereka untukmu. Cepatlah ke puncak petir, jangan biarkan orang lain sampai duluan. Ini bukan hanya untukmu dan aku sekarang, tetapi untuk membawa kehormatan bagi seluruh aula Xuanhu kita. Kalau kita mau menyerang, kita serang bersama. Jangan lupa kita adalah segitiga besi. Lin Chen menjadi bersemangat dan berkata sambil tersenyum, berhenti bicara. Mari kita singkirkan dulu para bajingan ini. Haha, benar sekali, kita adalah segitiga besi. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dan usir para bajingan ini. Dengan begitu, seluruh ruang petir gila ini tidak akan lagi menjadi tempat kita, saudara-saudara, untuk berkeliaran bebas. Dugu Chong tertawa gembira, yang paling disukainya adalah membuat masalah. Ayo pergi, teriak Lin Chen. Uset, gelombang. Momentum Lone Eagle bagaikan kilat, dahsyat dan tak terbatas. Kemanapun ia pergi, angin kencang bertiup dan badai mengamuk. Dengan kekuatan Lone Eagle, yang berada di pertengahan level binatang roh, menghadapi murid-murid dari 4 aula di belakang hanyalah hal yang mudah. Gelombang. Jeritan memenuhi udara, saat manusia dan binatang terlempar ke langit. Lin Chen melancarkan serangan harimau terbang. Dengan bela diri sejati 6 revolusi miliknya, kekuatannya setara dengan bela diri sejati 9 revolusi. Serangan harimau terbang meteor, seperti petir, melesat maju dengan ganas. Sosok manusia dan binatang menjerit dan terlempar, dihujani petir yang dahsyat, dan langsung dipaksa keluar dari ruang petir gila. Haha, bersatu sebagai saudara, kekuatan mereka memotong emas. Bajingan, gemetarlah di hadapan kami. Dugu Chong tertawa riang, menunggangi binatang awan terbang, menyerbu kemana-mana dengan sembrono seperti dewa yang ganas. Bayangan tinju menghujani, dan harimau terbang meraung ganas, memukuli murid-murid dari 4 aula hingga gigi mereka copot, dan mereka semua diusir satu persatu. Belum lagi Dugu Chong, bahkan para murid aula Xuanhu yang menonton di luar arena pun bersorak dan merasa sangat puas. Dalam pertemuan agung bela diri binatang sebelumnya, bagaimana mungkin aula Xuanhu bisa begitu mendominasi dan tak terkendali? Sialan, kedua orang ini terlalu sombong. Mereka sama sekali tidak menghargai murid-murid dari aula lain. Seandainya bukan karena keuntungan jarak, aku benar-benar berharap bisa kembali dan memberi pelajaran pada kedua bajingan ini. Kata Lu Feipeng dengan marah. Abaikan saja kedua badut ini. Lagi pula, hanya ada 5 tempat terakhir. Karena mereka sangat suka membuat masalah, biarkan saja. Saat kau dan aku sampai di puncak guntur, harimau pertempuran tidak akan punya kesempatan untuk mengejar. Kata Sima Haotian dengan nada meremehkan. Mereka hanya berjarak sekitar 10 mil dari puncak guntur. Sayang sekali gelombang jaraknya semakin lebar. Sepertinya memenangkan kejuaraan sudah di luar jangkauan. Ma Hao menghela napas dan berkata dengan kesal, aku pikir dengan kekuatan Battle Tiger, dia mungkin bisa menahan Sima Haotian dan yang lainnya, tapi melihat mereka sekarang, aku khawatir tidak ada harapan. Jangan khawatir, masih ada kesempatan. Kata Lu Qing dengan wajah muram, lagi pula, binatang perang yang dibesarkan Battle Tiger bukanlah binatang biasa. Aku tidak percaya dia tidak akan tergoda oleh kristal roh bakat. Mari kita tunggu dan lihat. Kurasa Battle Tiger pasti punya rencana cadangan. Semoga saja, jawab Ma Hao, sambil terus mengejar dengan sekuat tenaga. Di luar arena bela diri Dewa Binatang. Sial, aku diusir. Aku juga diusir. Aku sangat marah. Dua bajingan ini. Ini kacau. Aku mengutuk kedua bajingan hina dan tak tahu malu ini sampai mati. Satu persatu, para murid dari 4 aula yang diusir dari ruang guntur gila mengutuk tanpa terkendali. Dalam sekejap, para murid dari 4 aula di belakang semuanya diusir oleh Lin Chen dan para pengikutnya. Hanya aula Xuanhu, kecuali 2 murid yang tingkat binatang perangnya didiskualifikasi sebelum inspeksi, ke-8 murid Lin Chen lainnya tidak terluka. Sekarang, jika menghitung Sima Haotian dan yang lainnya, hanya tersisa 12 orang di ruang petir gila. Haha, selesai. Hanya orang-orang di depan yang tersisa. Dugu Chong tak henti-hentinya tersenyum, tetapi melihat Sima Haotian dan Lu Feipeng hendak mendekati puncak guntur, ia kembali marah dan mengumpat, tidak. Kita telah ditipu. Akan sulit untuk mengejar kedua orang itu, Sima Haotian. Satu gunung tidak bisa menampung 2 harimau, saudara Chong, apakah kau pikir mereka akan bersikap baik? Kata Lin Chen sambil tersenyum. Selama mereka merasa bahwa dia telah kehilangan ancamannya, Sima Haotian dan keduanya pasti akan saling bertarung.